jam-jam segini. Lagi Siap. zikir pagi, Pak Indra. Lagi Zikir pagi, zikir, baca ya, Quran, zikir Pak Indra. pagi. Ada yang zikir pagi, Baca Quran. ada yang ke pasar ya biasanya. Tapi alhamdulillah hari ini disempatkan 5.30 loh, Masya Allah. Ini sudah ada dari, boleh saya sapa-sapa dulu sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada Ibu Juriah dari Dompu NTB, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Bunda Sri dari Agam, Assalamualaikum. Bunda ya, Waalaikumsalam. Masya Allah. Nih nggak pernah absen juga. Bunda Imas dari Lembang, Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Pak Masnur dari Waalaikumsalam Pekanbaru, Masya Allah warahmatullahi nih wabarakatuh. salah Siap. satu CTMR yang luar biasa, selalu setia nih. Assalamualaikum Pak Masnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Bunda Dini dari Ranca Ekek, Assalamualaikum. Bunda Riana Sari dari Batu Nunggal, Assalamualaikum Bunda. Salam buat Pak Bimo Bun. Sehat Bun? Alhamdulillah, Pak. Ya, Sehat. ada pasangan surga nih, Pak Indra Iswara dan Bunda Debi, Masya Allah, eh, dari Tanjung Priuk. Oke, siap. Kemudian ada Dokter Ita, Bunda Ita dari Lembang, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Murdaningsih, nah, dari Bandar Tinggi. Assalamualaikum, Bunda. Bunda Sumarmi dari Brebes. Assalamualaikum. Wah, ini ada Pak Asep Rukmansyah dari Rancaekek apa dari Gede Bage nih. Assalamualaikum. Mana nih Bunda Waalaikumsalam Pak Dipa? Indra. Dua Suaranya kamu. suaranya nggak jelas, Bunda. Masya Allah. Saya alhamdulillah jelas. Oh siap, siap, alhamdulillah. Kemudian ada Jelas Pak Indra. Bunda Siti Masitoni, guru ajaib TK Khairazikun. Assalamualaikum. Bunda Tanti Twin Cookies nih, Bunda Tanti, assalamualaikum. Ada Pak Fasyannya tak? Wow, Belum, belum. siap. Kemudian ada pasangan surga lagi nih, Ibu Siti Asia dan Bunda Ayah Sopianto. Wah, Abang, assalamualaikum. Oh masih putus-putus suaranya, kah? Suara saya putus-putus. Kalau saya enggak ya, sinyal Bagus, di Pak sana Indra. mungkin. Oh, siap. Oke, baik. Mudah-mudahan yang di Lembang suaranya dimudahkan dan dilancarkan ya. Amin. Kemudian ada Pak Iwan Darwanto. Wah, ini adalah tim ajaib dari YKR Bandung. Assalamualaikum, Pak Iwan. Wa- Bun Waalaikumsalam Pak Indra. Bulisda. Waduh. Bulilis Dahlia. Assalamualaikum, Bunda. Waduh. Jadi kangen sama kiwi jusnya nih. Ah, siap. Iya, ini ada Bunda Siti Nurjana. Assalamualaikum. Ini kayaknya istrinya Pak Joko ya, Bun. Assalamualaikum. Iya, Pak. Oke, Bunda Lili Waalaikumsalam Muslima. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Haji, Assalamualaikum Bu Haji. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kemudian ada Dokter Ita Rosmita. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Ada Bunda Yunia dari Awani. Ini pasangannya Pak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bunda Desi dari Dompu juga tadi Bunda Juria, ini Bunda Desi, Bunda Desi. Assalamualaikum Bunda. Bunda Aisyah, ini guru TK Khairazikun. Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Teh Isma. Wah, ini adalah CS ajaib dari YKR Bandung. Assalamualaikum Teh Isma. Ada Bunda Vanda dari Sidoarjo. Ini kan Bunda Vanda nih. Assalamualaikum Bunda. Kayaknya duluan nih. Tadi pagi datang duluan. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Kang Ajun, Asep Junior, Asep Fani Handika. Assalamualaikum. Ada Bunda Rini di Depok. Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Nurjana. Assalamualaikum Bunda. Bunda Mala Komalasari. Kemudian Kang Dede Nur Hidayat. Ini timnya YKR. Kemudian Tri Andiani alias Wulan. Ini adalah timnya YKR Bandung. Kemudian ada Bunda Erna Yulia. Salah satu sosialita dari Sukabumi ini udah hadir. Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Reni Cinta. Ini adalah tim dari DKA dan YKR Bandung. Assalamualaikum Teh Reni. Ada Yanda Deni. Kemudian Ibu Erni Bakri. Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Ria Karim. Kemudian ada Bunda Neti Karmia. Assalamualaikum. Bunda Winnie Cimahi. Assalamualaikum Bunda. Beliau adalah pemilik SPBU yang ada di Sangkuriang. Kemudian Bunda Lasmi Ningsih. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Nur Aini. Ada ini siapa nih? McCloud Multimedia Milagros. Ini kayaknya Pak Iwan atau siapa? Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Yuli SDKR. Beliau adalah wakil kepala sekolah SD Khairozikin.
Kemudian ada siapa lagi nih? Bunda Esti. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Ida. Bunda Devi dari Bandung. Nah ini kayaknya Bunda Devi ini istrinya Pak Asep Rukmansyah. Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Widya Permata Dewi. Assalamualaikum. Ada siapa lagi nih? Bunda oke. Bunda Lisma. Ini Bunda Lisma Lembang. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Aminah, Assalamualaikum. Bunda Esa, Assalamualaikum. Pak Firman, Assalamualaikum, lagi di jalan nih kayaknya. Assalamualaikum. Kemudian Bunda Rini Lasmanawati, Assalamualaikum Bunda. Oh, Bunda Airu Hayati dari Pangandaran hadir, siap. Kemudian ada Bunda Mustika dari Bandung, Assalamualaikum. Teh Mus yang Z-nya 3. Kemudian Bunda Iit, Alifa, dan Pak Mahdi. Oh, Assalamualaikum. Kemudian Bunda Yati, Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Umi Saroh, Assalamualaikum. Dan ada Abah Agus, Assalamualaikum Abah. Sehat-sehat ya Bah di Jogja nih, jaga kesehatan, Insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kayak sudah saya sapa. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Mohon izin, mohon maaf kalau ada yang masih ketinggalan. Insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustadz Indra ya, yang sepertinya sudah hadir di sini. Yang insya Allah akan kita seru-seruan hari ini ya. Seru banget, kenapa? Karena bahasanya adalah tentang muamalah. Dan ini adalah trending topik dan jadi apa ya, top hits. Nah gitu ya, ternyata yang minggu lalu saya dibuat kaget-kaget dengan tentang COD, tentang apa apalah yang banyak hal yang Masya Allah ternyata ya, ternyata banyak hal yang kita belum belum paham gitu. Nah, jadi insya Allah hari ini Ustadz Indra Firmansyah akan memberi kita pemahaman. Tapi sebelumnya kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga ilmu yang diberikan Ustadz hari ini mendapatkan ridhonya dari Allah, yang pertama. Yang kedua, kita diberikan bimbing pemahaman, dinding pemahaman supaya kita paham apa yang diberikan oleh guru kita lewat diberikan Allah lewat wasilah guru kita Ustadz Indra Firmansyah. Dan yang ketiga, semoga amalan yang kita lakukan hari ini menjadi saksi kita nanti di akhirat kelak ketika ditanyain apa yang kamu lakukan, kita sudah melakukan thalabul ilmi hari ini. Aladina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Indra Firmansyah. Beliau adalah seorang Ustadz lulusan Pondok Pesantren Madarasah Sanawiyah Mu'alimin Muhammadiyah Luwil yang kemudian mendapat beasiswa pendidikan Diploma 3 di Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor. Kemudian S1 beliau di Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor atau IPB. Di 2017 sampai 2019 ikhtiar beliau sebagai penghafal Quran, dan di 2019 beliau melanjutkan pendidikan di PT IQ Jakarta. Karir beliau di bidang perdagangan berjangka selama 18 tahun, sebagai jabatan terakhirnya adalah Marketing Director yang ditinggalkan di tahun 2017 di bulan Oktober. Beliau memiliki 1 istri dan 2 putri yang tinggal di Ciledug. Amanah dan jabatan beliau sebagai Ketua Harian Rumah Quran Aksyana, sebagai Dewan Pengawas Syariah Masjid Asa Indonesia, sebagai Dewan Pengawas Syariah Yayasan Khair Rozikin Bandung, dan sebagai founder dan speaker program Quranic Life Skill yang masih aktif juga dalam kampanye anti riba, pinjol maupun judol. Hari ini persembahan dari YKR Bandung dan Dunia Keluarga Ajaib, kita hadirkan guru kita Ustadz Indra Firmansyah. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah ridho sama kita. Silakan Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Ustadz, suaranya nggak kedengaran.
Bismillah ya, kita berdoa mudah-mudahan jaringannya dimudahkan, Ustadz Indra diberikan kesehatan. Amin. Ada Pak suaranya? Siap, Ada ya? kedengaran Ustadz. Kabar Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Indra Wibisono. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saya mau memperkenalkan dulu ada tamu istimewa di sebelah saya. Sini, handuknya dipakai. Nah, ini dia nih, tamu istimewanya ada di sini. Masya Allah, udah sampai di sono, Pak Abah. Jadi kita hari ini alhamdulillah dengan izin Allah tinggal di hotel, tapi qadarullah Allah izinkan, Allah kasih rezeki airnya mati. Jadi kita numpang mandi juga, numpang isi kajian juga. Bu, makasih banyak. Ya, qadarullah alhamdulillah semua insya Allah tetap rezeki terbaik dari Allah. Baik Bapak Ibu, saya mungkin akan memberikan apa pengantaran ya, pengantaran sedikit tentang muamalah. Eh, untuk berikutnya nanti bebas bertanya tentang muamalah apapun ya, yang nanti insya Allah ya kita kita punya punya niat bikin eh, workshop khusus untuk fikih muamalah karena fikih muamalah ini harus dipelajari secara khusus Pak Indra. Jadi harapannya ke depan ada kataku yang membahas Quranic life skill dan kita punya workshop sendiri untuk fikih muamalah. Nah, hari ini yang kita bahas sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan aktivitas hari-hari. Kalau ibu-ibu biasanya apa jual beli, ya kan, tebus murah, COD, ya. Kenapa sih hukumnya apa di situ? Terus apalagi nanti misalnya titip beli akad titip ya, mungkin gadai dan lain-lain. Nah, itu kan yang sehari-hari mungkin terjadi di sekitar kita ya Bapak Ibu ya. Tuh. Yang berbisnis mungkin nanti boleh ngobrol soal sirkah ya. Yang apa lagi yang ada produksi produksi misalnya bikin risol, bikin makanan, lalu membuka pesanan. Nah, itu nanti boleh boleh bertanya tentang akad pesanan ya. Yang hari ini berbisnis developer, bangun rumah dan lain-lain itu boleh juga ya bertanya tentang akad istisna namanya ya. Terus yang di rumahnya punya pembantu, itu pembantu tuh akadnya ijaroh harus di harus mengerti tentang akad ijaroh ya. Ya, jadi jangan sampai punya pembantu di rumah tapi akadnya salah. Nanti bisa batil dan haram tuh tenaganya dia gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan hari ini di waktu yang singkat kita bisa dapat pengantaran awal lah tentang muamalah gitu ya. Saya izin share screen, qadarullah ini saya pakai komputer anak saya. Ternyata alhamdulillah apa ini mouse-nya lari-lari sedikit sehingga saya agak lumayan Bang pinjem Pak Win punya mouse nggak ya? Pinjemin dulu sebentar. Pak Win pinjam mouse. Punya mouse nggak Pak? Jadi sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya mau pinjam mouse dulu karena kalau pakai mousepad yang di laptop ini lari-lari. Jadi harus ya masih pagi biar lari pagi dulu dia. Alhamdulillah. Nah tuh kan. Alhamdulillah. Jadi sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya mau boleh saya dijadiin co-host. Saya mau share screen. Sudah Ustadz. Yap. Nah, ini udah bisa, alhamdulillah. Nah, sip. Jadi Bapak Ibu, ini dalil awal yang ingin saya sampaikan ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami.
Ini dasar pertama kenapa kita perlu belajar muamalah. Al-Quran itu isinya dua, akidah dan syariah. Hari ini kita belajar kebanyakan belajar akidah, lupa belajar syariah. Kalaupun kita belajar syariah, umumnya syariah yang kita pelajari adalah fikih ibadah, fikih sholat, fikih janais, bahkan fikih jenazah aja kan kita jarang belajar ya Bapak Ibu ya. Di sini ada berapa orang nih? 87 orang. Siapa yang berapa orang dari 88 ini yang paham tentang fikih jenazah? Saya rasa nggak semuanya ya. Ya, banyak malah takut ya Pak ngurus jenazah. Padahal mohon maaf ya, orang tua, seorang ayah kalau anaknya meninggal, ya justru yang terbaik itu ya bapaknya sendiri yang mandiin, bapaknya sendiri yang mengkafankan. Sebetulnya terbaiknya begitu. Ya, terbaik ya. Ya, itu yang terbaik. Seorang ayah meninggal dunia, sebetulnya yang terbaik anak laki-lakinya yang memandikan, anak laki-lakinya yang mengkafankan. Cross check sekali lagi Pak Indra, aman ya suaranya ya? Aman Ustadz. Baik. Nah, Aman, Pak Ustadz. terima kasih Pak Indra. Alhamdulillah aman, Pak Ustadz. Baik. Nah, yang untuk khusus hari ini kita belajar tentang fikih muamalah. Fikih muamalah udah lebih dulu lagi ditinggalkan. Bahkan Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu sudah ngomong, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Akan datang satu masa di mana manusia nggak peduli lagi mau ngambil harta itu nggak peduli lagi. Yang penting dapat duit. Dia nggak peduli halal, nggak peduli haram. Iya Pak, betul nggak? Bahkan sekarang yang yang ramai itu bilangnya begini, ah haram aja susah apalagi yang halal. Betul lah Pak. Iya, betul. Betul ya. Nah, itu dia Iya. ya. Bahkan ada ujar-ujar kayak gitu, ah haram aja susah apalagi halal. Apalagi mohon maaf ya. Kalau saya ngobrol sama kontraktor, apalagi yang kerja sama ngambil proyek pemerintah, mereka tuh udah bilangin, Ustadz, kalau proyek pemerintah tuh kalau nggak pakai komisi di depan, nggak bakalan cair tuh. Bahkan teman saya sudah dapat SPK, Pak. Sudah turun SPK-nya dari pimpinannya sudah turun SPK, tapi tukang ketik SPK aja nggak mau ngetikin SPK. Kalau nggak dikasih persentase dulu. Coba bayangkan. Padahal tukang ketik SPK doang loh, Pak. Yang sudah digaji kerjaannya untuk bikin admin, gitu, untuk mengerjakan administrasi. Ya, inilah dia hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang akan sampai satu masa manusia tidak peduli lagi apakah yang dia ambil tuh halal atau haram, dia nggak peduli. Tuh. Ya, saya pikir Bapak Ibu sepakat ya, sepakat nggak? Kita udah nyampe di masa ini. Iya, sepakat. Sepakat, betul Ustadz. Kali ya, oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa buktinya? Nih, Allah sudah ingatkan juga di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, bisnis, jual beli yang berlaku dengan suka sama suka, saling ridho. Ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kayaknya jual beli itu atau bisnis itu udah bisa saling sikut ya Bapak Ibu ya. Pernah dengar kisah Ibu Maria Maria Korompis yang punya tanah di Radio Dalam, Radio Dalam, bukan di Kemang, Jakarta. Ya, dia punya tanah sekian hektar yang nilainya 1 triliun. Lalu mau dijual ternyata diajak kerjasama yang pelan-pelan hartanya tanahnya jadi milik partnernya, partner bisnisnya. Dengan cara yang tidak baik ya. Sampai akhirnya Bu Maria Korompis sudah jatuh tertimpa tangga. Kasihan sekali ya. Dan itu cerita booming banget. Bu Maria Korompis adalah korbannya. Pelakunya nggak saya sebut namanya ya, nanti jadi gibah. Kalau contoh korbannya nggak apa-apa karena dia kan korbannya bukan pelaku. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah sudah ingatkan di surat An-Nisa ayat 29 bahwa kalau kita harus mengambil harta harus dengan cara yang baik, bukan cara yang batil. Ya. Apalagi bukti lainnya, Bapak Ibu. Nih, nih, kita semua nanti di akhirat akan menghadapi hisab terhadap harta kita di akhirat. Jadi jangan sembarangan mengambil harta ya. Kita akan sampai ke satu masa la yazuru qadma ibni adama inda inda rabbihi yaumal qiyamati inda rabbihi. Tidak akan bergerak kaki kita, Bapak Ibu,
Tidak akan bergeser kaki kita dari hadapan Allah saat hari kiamat nanti. Hatta yus'alu an khamsin. Sampai ditanya 5 hal. Sampai selesai dulu ditanya 5 hal. Hal apa yang pertama? Ya, yang pertama tentang umurnya. Umurnya dipakai buat apa saja. Yang kedua tentang masa mudanya. Nah, saya umur 47 tahun. Kalau masa muda saya anggaplah umur 25 sampai 35. Wah, ini mengerikan sekali. 25 sampai 35 saya masih berbisnis dengan cara yang haram kan Bapak Ibu ya. Tuh. Inilah yang harus saya tobati luar biasa. Masa mudanya apa yang telah dilakukannya. Tentang hartanya. Nah, kalau harta Bapak Ibu nggak ditanya jumlahnya ya. Kalau harta nggak ditanya jumlahnya, cuma ditanya dari mana dapatnya dan kemana dibelanjakannya. Nah, itu dia. Ya. Yang terakhir, ilmunya. Punya ilmu dipakai buat apa? Apa yang dia kerjakan untuk ilmunya. Nah, inilah 3 hal yang harus kita pahami bersama. Kita sudah masuk ke zaman orang nggak peduli harta, apakah halal atau haram. Yang kedua, kita sudah diperingatkan sama Allah untuk mengambil harta dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang batil. Yang ketiga, kita akan dihisap terhadap harta di akhirat. Ya, di akhirat kita semua akan dihisap terhadap harta kita. Ini 3 dalil yang perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagaimana kisah-kisah para nabi ya, para nabi itu kan nggak diutus cuma untuk menyembah Allah saja kan, betul lah Bapak Ibu. Nabi Soleh diutus bukan cuma untuk nyuruh manusia nyembah Allah, bukan. Tapi juga disuruh untuk melestarikan lingkungan. Makanya apa itu mukjizatnya salah satunya adalah unta kan. Unta yang diperintahkan supaya bisa hidup berdampingan dengan bisnis perkebunan ya, supaya bisa dapat air minum yang sama dengan perkebunan yang butuh air ya. Ternyata malah sama mereka untanya dibunuh. Betul ya, Pak? Kalau Nabi Su'aib bukan cuma berdakwah agar manusia menyembah Allah saja. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Kita baca surat 11 ayat 87 Pak Indra. Mangga silakan. Surat 11 ayat 87. Bagaimana Nabi Su'aib memerintahkan bukan cuma suruh nyembah Allah, tapi disuruh ngapain? Ayat Silakan. berapa Ustadz? Surat 11 ayat 87. Masih belum dibuka, Pak. Oke. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Nah, Pak Indra perhatikan. Ini umatnya kaum Su'aib. Mereka bilang gini, emang agamamu ya yang nyuruh-nyuruh kami ngajar apa ngatur-ngatur kami tentang bagaimana mengelola harta kami sesuai kemauan kami. Coba. Berarti kan Nabi Su'aib perintahnya bukan cuma nyuruh nyembah Allah ya. Ada 2 di sini. Apakah agamamu ya asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Apakah agamamu yang menyuruhmu untuk agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami? Satu ya Pak. Yang kedua, aunaf alufi amwalina ma yasha, atau tentang bagaimana kami mengelola harta kami. Nah, jadi clear ya Bapak Ibu ya. Islam ini bukan cuma ngajarin nyembah Allah doang. Bukan cuma ngajarin nyembah Allah doang, tapi juga ngajarin bagaimana mengelola harta. Tuh. Boleh Pak Indra mundur ke ayat 85. Apa yang disuruh sama Nabi Su'aib? Ayat 85. Oke. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, ya. Nabi Su'aib memerintahkan agar jangan curang. Kalau dulu orang curang mengurangi timbangan. Kalau sekarang Bapak Ibu udah makin luas ya, bukan mencurangi timbangan lagi, Pak.
Udah timbangannya dikurangi, literannya dikurangi, ternyata barangnya dioplos. Mengerikan ya Pak. Ya kan? Coba. Pernah lihat kan makanan palsu ya, makanan disuntik. Ada orang jual sapi, sapinya digelonggong Pak biar berat, dikasih air minum coba. Jadi sapinya biar berat. Ada ayam potongnya disuntik air jadi gemuk, jadi makin berat coba. Jadi kalau saya mau tanya Pak, dulu sama sekarang lebih jahiliyah mana kira-kira? Sekarang, Sekarang. Ustaz. Sekarang, betul Bapak Ibu. Dulu di zaman Nabi Lut cuma ada homoseksual satu ya. Kalau sekarang Hmm. LGBT. LGBT kurang Pak sekarang Pak, LGBTQ+. Wow. Iya. Kalau dulu cuma laki-laki dengan laki-laki, sekarang perempuan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan perempuan, bisa dengan binatang, bisa dengan pohon. Ya, dulu di Brazil, Pak. Bapak boleh cek lah, di Brazil itu ada seorang perempuan yang mengajukan ke negara untuk menikahi dirinya sendiri. Coba. Astagfirullahaladzim. Mengajukan ke negara dan negaranya menyetujui gitu ya, menikahkan dirinya dengan dirinya sendiri. Lalu ini kan kayak orang gimana ya? Kalau kalau saya mikirnya gini, ya kalau sama dirimu sendiri ngapain sih ngelibatin kami, ya udahlah berdua sendiri aja kan. Dan negaranya menyetujui itu, menikahkan dia dengan dirinya sendiri. Ternyata 2 tahun kemudian dia ketemu laki-laki dan mereka jatuh cinta. Lalu dia mengajukan menceraikan dirinya sendiri untuk kemudian menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Ini kalau kita pikirin pakai akal, ini sehat apa enggak akal ya? Kurang setengah, Pak Ustadz. Kurang setengah. Ya. Dan Bapak Ibu hari ini kan terjadi ya. Bapak Ibu kalau mau cek, googling sekarang Pak, tolong di googling Pak. Berapa gender yang ada di Thailand? Silakan. Tolong bantu yang Bu bisa bisa share. Berapa jumlah gender yang ada di Thailand? Saya pernah baca kalau nggak salah sekitar 17 Pak Ustadz. 18 Pak Firman. 18 ya, 18 benar. 18 gender di Oh, Thailand ya. Ada Queen, ada Tom, Lady Boy, Tom Queen. Ah, ada macam-macam dah. Coba. Jadi silakan googling sendiri. Ini kan ya padahal makhluknya cuma dua, laki dan perempuan cuma berubah. Ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, ada yang perempuan ke laki-lakian, dan ada yang dua-duanya. Oh, subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu, Islam itu bukan cuma ngajarin sholat, bukan cuma ngajarin rukun Islam, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, enggak. Islam itu ngajarin hidup dan cuma satu agama yang sangat sempurna yang mengajarkan bahkan bagaimana cara, mohon maaf ya Pak, bagaimana cara cebok aja diajarin kan sama Islam kan Pak? Ada nggak agama lain Pak yang ngajarin itu? Yang ngajarin bersin, ya, bagaimana adab bersin. Yang ngajarin buang air kecil, buang air besar tuh Islam Pak. Nggak ada agama lain yang ngajarin begitu. Ya. Jadi inilah Islam bagaimana luasnya terlebih terkhusus untuk masalah muamalah, Islam mengajarkan sangat sempurna, luar biasa gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah sedikit pengantaran ya yang ingin saya sampaikan supaya Bapak Ibu hari ini masuk ke apa eh, tanya-tanya dulu sesuai kebutuhan. Oh, satu satu dalil lagi ya Pak, satu dalil lagi saya kasih sebentar. Nah, ini dia. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ada hadis Nabi yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis satu lagi yang ingin saya sampaikan. Perhatikan, man man ini artinya siapa saja. Siapapun itu, umum ya Bapak Ibu ya. Mau laki, mau perempuan, mau Islam, mau non-Islam, ya. Amila amalan. Nah, yang mengerjakan amalan. Amalan ini berarti kata kerja nakiroh, kata kerja umum, nggak jelas, nggak jelas kerjaan apa. Nakiroh. Kalau makrifah, kata kerja yang jelas, ya. Ngapain? Misalnya makan, berarti makan kata kerja makrifah. Apalagi makannya udah makin jelas, makan roti itu makrifah sudah. Kalau ini nakiroh. Jadi kata hukum usul fikihnya an nakiratu fi siyakin nafi au nahi au syarti tufidul ami. Suatu yang nakiroh, suatu yang bersifat umum, mau itu perintah, mau larangan ataupun syarat, ya dia bersifat umum. Artinya apa Bapak Ibu? Amalan di sini, ya, ini yang bersifat umum, bukan cuma urusan ibadah doang, urusan muamalah, urusan gaya hidup,
urusan bersikap, urusan ngomong. Ini semuanya kata Allah, kalau laisa alaihi amruna, kalau enggak sesuai dengan perintah kami, enggak ada urusan, enggak ada perintahnya dari kami, enggak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tertolak apanya Bapak Ibu? Tertolak dari nilai ibadahnya. Ya, misalnya Bapak Ibu diperintahkan makan kan? Makan kata kata Rasulullah dimulai dengan Bismillah. Makannya duduk dengan tangan kanan. Lalu kalau kita makan, misalnya Bismillahnya kita baca, tapi kita berdiri dan pakai tangan kiri, diterima apa enggak kira-kira? Ayo, meskipun pakai Bismillah, ya, Ya, Ustadz. Kan ya harus tetap duduk kalau makan. tetap tertolak ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ini amalan. Amalan itu adalah aktivitas nakiroh, aktivitas yang umum. Jadi jangan jangan bilang, Pak Ustadz itu kan amalan itu terbatas sama ritual ibadah. Enggak, Pak. Amalan itu fi yakin nafi au nahi au syarti. Baik itu perintah, larangan ataupun syarat. Tufidul ami tetap dalam keumumannya. Artinya apa? Semua amalan harus sesuai dengan tuntunannya. Makanya ada kaidah fikih begini, Pak. Al aslu fil af'alit taqayyudu bihukmi syar'i. Bihukmi syar'i. Semua hukum perbuatan harus sesuai syariat. Oke, Bapak Ibu, berarti semua hukum perbuatan harus sesuai syariat. Berarti kalau bersin, bersin itu kan perbuatan ya, Bu. Harus sesuai syariat apa nggak kira-kira? Buang air kecil, itu kan perbuatan ya. Harus sesuai syariat apa nggak kira-kira? Buka pintu mobil, buka baju, mau salin. Kira-kira harus sesuai syariat apa nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena yang namanya al aslu fil af'al, hukum dasar perbuatan, at-taqayyudu, taqayyudu itu takoyat, mukoyat itu terbatas, terbatas, dibatasi. Bihukmi syar'i, terbatas dalam hukum syariat. Jadi jangan bilang bersin nggak diatur agama. Jangan bilang mohon maaf apa misalnya nih ngupil misalnya mohon maaf ya Pak. Nih, kita kan kadang-kadang ngeremehin gitu ya Pak. Itu diatur syariat loh Bapak Ibu. Ya meskipun kita nggak pernah lihat bagaimana hadisnya, kita cuma melihat dari sisi adab, etika dan adab saja, gitu ya. Jadi hari ini semua urusan perbuatan itu dihukumi dengan syariat. Apalagi, apalagi kita ngebahas muamalah. Muamalah. Suami dan istri muamalah ya Bapak Ibu ya. Suami dan istri itu muamalah. Jadi mohon maaf, sikap suami ke istri diatur syariat. Berhubungan suami dan istri diatur syariat. Jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi ini 4 dalil yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kita sudah sampai ke zaman di mana manusia nggak peduli halal haram. Yang kedua, Allah sudah mengingatkan, jangan memakan harta dengan cara yang batil. Harus saling ridho. Nggak boleh maksa. Yang ketiga, kita akan dihisap harta di akhirat. Yang keempat, amalan yang tidak sesuai dengan tuntunannya, maka tertolak. Nggak dianggap ibadah. Kalau Bapak Ibu makan dengan tangan kiri, yang keterima cuma makannya doang, perutnya aja yang kenyang. Tapi nilai ibadahnya di hadapan Allah nggak ada. Meskipun baca bismillah, nanti kita sampai di mizannya Allah, bilang, ya Allah kok makan saya pakai bismillah nggak dihitung pahalanya. Kata Allah caranya salah. Coba, betul nggak Pak? Ya, gitu ya. Walau alam bisawab, itu aja pengantarannya. Silakan Bapak Ibu, 117 orang, silakan bertanya apa saja yang berkaitan dengan fikih muamalah sehari-hari dulu. Ya, mangga. Masya Allah, terima kasih Ustadz yang sudah memberikan apa namanya pengantar. Wow, buat saya ini satu pertanyaan ini dulu Ustadz, izin. Berarti kalau makan itu, walaupun apa namanya udah Pak baca Bismillah, kalau makan atau minum pakai tangan kiri tetap ditolak ya Ustadz ya? Tetap ditolak, Pak. Wow. Karena Rasulullah bilang apa? Yang makan dengan tangan kiri itu kan setan. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngikutin caranya setan, kira-kira mau ditolong apa enggak? Mau diterima nggak sama Allah? Ya enggak Ustadz. Nah, sekarang makanya lihat lagi Bapak Ibu. Lihat contoh yang paling umum. Pernah denger rawon setan nggak di Surabaya? Wow. Pernah ya? Bapak Ibu pernah makan rawon setan? Pernah Ustadz. Bapak cek, ada nggak itu sertifikat halalnya dari MUI? Waduh, belum ngecek. Loh ya nggak mungkin halal Pak. Setan mana mungkin halal? Kan setan nggak mungkin halal Pak. Ya, makanya dari namanya saja nggak mungkin halal. Makanya nggak ada sertifikat halalnya. MUI nggak mungkin mengeluarkan
sertifikat halal buat makanan yang namanya rawon setan. Karena setan itu nggak halal, Pak. Ya kan? Coba aja cek. Dulu mie gacoan, Pak. Mie gacoan kan nama produknya, nama menunya itu kan makanan nama-namanya aneh-aneh ya, yang nggak keluar sertifikat halalnya, Pak. Itu bukan cuma di belum sampai Allah ya, masih sampai di manusia. Coba. Pernah apa sambel apa namanya? Sambel Geledek apa sambal? iya, sambal geledek apa sambal apa gitu kan yang berkaitan namanya aja nggak diterima kehalalannya Pak Indra sama sama MUI. Coba aja cek ya, cek gitu. Ya, makanya kalau jalan-jalan ke Rawon Setan yang di Jalan Tunjungan tuh dekat Surabaya, saya juga sering makan depan Hotel Marriott itu Pak. Dia bukannya kan memang malam. Iya. Kenapa dikasih nama Rawon Setan? Gitu nggak ada sertifikat halal. Karena nggak mungkin yang namanya setan dapat sertifikat halal gitu ya. Sip, mangga. Siap, baik. Terima kasih Ustadz. Saya akan kasih kesempatan dulu untuk yang raise hand. Tapi sebelumnya izin Bapak Ibu semuanya. Wow, Masya Allah ini rekor nih untuk kataku hari ini adalah 120 peserta. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Sebelumnya, Yanda Deni boleh di-share untuk program kita yang ada di YKR Bandung dan DKA. Insya Allah hari ini kita akan, ya silahkan. Insya Allah kita akan adakan nobar bagi film Gaza. Ayo silakan Bapak Ibu di Empire hari ini jam 16.45 kalau mau ikut silahkan. Next ya Anda. Kemudian insya Allah akan di tanggal 29 Juni kita akan adakan hiking di Tahura di Taman Hutan Raya yang ada di Jalan Juanda di Bandung. Nanti mulai jam 6 sampai jam 11. Next ya Anda. Kemudian untuk hari ini di DKA tadi tanggal 15 Juni di hari Ahad ini di Diklat Rumah Sakit Hermina Pasteur Bandung akan ada workshop batch 2 Ibu Rumah Tangguh Sadar Diri, Sadar Finansial dan Sadar Dinar yang akan bersama dengan Bunda Dina Indriani sebagai wakil resmi Dinar Khair Rozikin dan beliau adalah pembina Yayasan Khair Rozikin juga dan Ketua Korwil Kabupaten Bandung Barat. Silahkan menghubungi Teh Reni di 0895 3521 73000. Baik, terima kasih Yana Deni yang sudah memberikan informasinya. Kita hari ini dua-dua ya. Dua-dua dulu dari raise hand, kemudian nanti dari chat, kemudian raise hand lagi. Silakan yang pertama Bunda Desi dari Dompu. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Bu. Ya. Ya, Ustadz Indra, ini pertanyaan saya banyak. Mudah-mudahan di Ganti-gantian, Bu ya. Sementara satu-satu dulu. Nanti kalau nggak ada yang nanya, Ibu nanya lagi. Ya, gitu. boleh. Ini pertanyaan yang pertama dulu Ustadz. Ini tentang COD. Misalkan kita belanja di Shopee dan lain-lain, termasuk misalkan kita COD barang melalui kurir Ustadz. Itu gimana Siap. akadnya Anda? Siap. Dijawab Oke. atau gimana Ustadz? Ya, satu dulu ya, Bu. Nanti gantian. Ibu ada berapa pertanyaan di situ yang Ibu catat? Ada 5. Ada 5, oke. Satu dulu, bisa jadi pertanyaan Ibu yang kedua, yang ketiga pertanyaan orang lain kan? Gantian ya, Bu ya. Nanti kalau Iya. seandainya nggak ada yang raise hand lagi, Ibu nanya lagi. Oke, sementara satu dulu ya, biar gantian. Oke. Pertama, Bu, COD. Saya mau sampaikan, yang namanya jual beli itu ada syarat dan rukunnya. Ada rukun dan syaratnya. Ya. Salah satu rukun sahnya jual beli itu adalah objek akad. Objek akad. Objek akad dari jual beli itu adalah harga dan barang. Uang dan barang, pembayaran dan barangnya. Jadi kalau ibu beli kain, berarti kainnya harus ada, uangnya harus ada. Betul ya? Tuh. Kalau kainnya ada, uangnya ada, berarti ini jual beli tunai. Betul ya, Bu? Ada uang, ada barang. Kalau ada uangnya, barangnya belum ada, ini namanya jual beli pesanan. Makanya jual beli pesanan itu duitnya duluan, bayarnya belakangan. Shopee kan begitu ya. Kalau belanja online kan kita bayar dulu kan, yang bayar transfer kan, baru barangnya dikirim. Makanya kalau belanja di online itu bukan tunai, tapi pesanan sebetulnya, Pak.
Karena apa? Barangnya dikirim menyusul. Kan barangnya belum ada kan? Tapi kita transfer dulu kan. Begitu kita transfer, barang dikirim kan. Tuh. Oke? Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau terbalik, barangnya duluan, uangnya belakangan, berarti ini jual beli hutang. Betul ya, Bu? Ya kan? Nah, kalau COD, mohon maaf, pada saat kita deal COD sama pembelinya, COD itu kan berarti pada saat kita beli, pembeli dan kita nggak ketemu ya, Pak. Saya beli sama Pak Indra. Pak Indranya di Bandung, sayanya di Jakarta. Oke, saya deal sama Pak Indra. Pak Indra, saya beli bajunya. Oke, saya kirim. COD ya, Pak? Oke. Nah, saya sudah berakad belum sama Pak Indra tuh, Bu? Udah. Sudah ya? Makanya Pak Indra mau ngirim barang kan? Ya, karena saya sudah berakad, oke Pak Indra saya beli, tapi COD ya nanti dibayar di Jakarta. Oke, makanya Pak Indra berkenan menyerahkan barangnya ke kurir. Nah, pertanyaan saya, pada saat saya berakad, barangnya sudah ada, uangnya sudah ada apa belum? Belum. Belum. Orang kitanya aja nggak ketemu. Jadi kenapa COD haram? Karena objek akadnya dua-duanya nggak ada, Bapak Ibu. Ya kan? Pada saat kita berakad, oke deal beli. Kan syaratnya, balik lagi Bapak Ibu ya. Rukun jual beli yang sah itu ada objek akad, mahalul akad namanya. Mahalul akad itu ada barang, ada uangnya, ada pembayarannya. Kalau dua-duanya langsung ada dan saya ketemu, saya sama Pak Indra ketemu langsung. Oke? Pak Indra bawa barangnya, saya bawa uangnya. Ini kan berarti tunai ya Pak, ada uang, ada barang. Kalau Pak Indra bawa barangnya, saya nggak bawa uangnya. Berarti hutang. Pak Indra, saya terima barangnya ya. Uangnya ntar saya transfer. Hutang, Pak. Betul nggak? Jual beli hutang boleh nggak? Boleh ya. Tidak tunai. Dalilnya ada. Ada. Surat Al-Baqarah 282 itu tentang jual beli hutang. Ya, yang ayat paling panjang. Sekarang kalau kebalikannya, Pak Indra, saya pesen ya. Nih uangnya, nanti Mbak anterin ke rumah. Berarti itu jual beli pesanan kan? Uangnya ada, barangnya nggak ada. Nah sekarang Pak Indranya sama saya nggak ketemu, Bu. Saya nggak transfer duit, Pak Indranya juga sama saya nggak nyerahin barang karena nggak ketemu. Ya kan? Berarti kan barangnya nggak ada, uangnya nggak ada. Betul nggak? Itulah dia kenapa COD itu haram. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi, barangnya tidak ada, uangnya tidak ada. Ya. Yang dimaksud barangnya ada tuh barangnya harus diserahkan ke pembeli. Ya. Pada saat kita COD, pembeli punya barang di rumah di tangannya betul, tapi kan nggak diserahkan ke pembeli ya Bu, belum diserahkan ke pembeli kan? Kenapa? Karena yang namanya pesen di online media, online shop itu kan lebih cocok pesanan ya, karena kita bayar dulu baru dikirim. Jadi duitnya duluan, barangnya belakangan, kan begitu ya? Kalau di online kan, betul nggak? Kalau saya berakad sama online shop, Shopee, lalu saya oke, pilihan pembayarannya transfer. Apakah dia langsung kirim barang sebelum saya transfer? Enggak kan? Kapan Nggak bayar dealnya? dulu. Setelah saya transfer kan? Baru dia kirim barang, betul nggak? Artinya transaksinya terpenuhi salah satunya tuh. Mahalul akadnya. Yang pertama apa? Duitnya ada, cuma barangnya nyusul. Berarti akadnya pesanan. Ya Bu? Ya kan? Tuh. Akad Gitu ya. pesanan. Nah, makanya Shopee itu lebih cocok akad pesanan. Kenapa? Karena barangnya nyusul. Duitnya bayar duluan. Nah, sekarang kalau barangnya nyusul, duitnya nyusul. Kan berarti kan objek akadnya nggak ada. Itulah dia kenapa COD haram. Gitu. Itu satu. Ya, dalil pertama satu. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Gini deh, Bu. Ibu mau nikahkan anak. Rukun menikahkan ada ada wali, ada pengantin, ya laki dan perempuan, ada mahar, ada ijab kabul, kan itu ya rukunnya itu kan. Nah kalau sekarang ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada mahar, ada ijab kabul, tapi nggak ada walinya, nggak ada walinya, wali hakim nggak ada, bapaknya nggak ada, sah nggak nikahnya? Atau yang jadi wali temennya, misalnya, sah nggak kira-kira? Enggak. Nggak Kalau sah, tem- maka tidak sah. tidak sah, maka sampai kapanpun dia akan jadi zina. Ya, gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi kenapa COD itu haram? Karena pada saat kita berakad, barangnya belum ada, duitnya belum bayar. Makanya Bapak Ibu kalau belanja di Shopee, bayar duluan, bayar duluan supaya jadi akad pesanan. Setelah kita bayar, baru dikirim barangnya. Ini kan jadi lebih cocok akad pesan kan?
pesen kan, saya pesen jilbab ya, warna merah, ukuran sekian. Oh ya, yo oke Bu, saya siapkan barangnya, tolong dibayar dulu. Setelah dibayar baru dikirim kan. Setelah dibayar, dikemas, dikirim. Sah insya Allah. Tuh. Gitu ya Bu Desi ya. Sementara itu dulu ya. Oke. Nanti Ibu eh, apa nggak usah lower hand dulu. Kita tunggu yang berikutnya dulu ya. Silakan Pak Indra. Siap, terima kasih Abah, Masya Allah. Syukron untuk informasinya Ustadz. Kemudian yang kedua nih siapa yang nanya? Oke, Abah Agus, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam Mau warahmatullahi tanya nih, Ustaz. wabarakatuh. Di zaman sekarang ini, dengan segala kemajuan teknologinya, gitu kan, apa saja sih yang sekiranya akadnya itu jadi abu-abu, atau bahkan batil, atau bahkan mungkin sampai ke tingkatan yang memang haram gitu ya. Karena kan ini sekarang nih udah banyak banget nih, ya online shop, kemudian just tip, dan segala macam. Nah, kira-kira kalau apa saja yang memang menjadi harus jadi perhatian kita semua nih terkait akad-akad yang ada sekarang ini, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Baik, Abah. Sebetulnya jangan terlalu khawatir ya, Pak. Yang penting eh, muamalah itu halal jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Itu aja dulu. Cuma masalahnya kita kalau nggak paham rukun dan syaratnya, jadi kita nggak tahu kan. Tuh. Semua muamalah rukunnya cuma tiga. Rukunnya cuma tiga. Saya coba bukain dulu sebentar ya. Saya bukain apa gimana caranya. Nah, ya sebentar saya buka dulu sebentar. Sebentar, mohon sabar. Sebentar, Hujan, Pak. sebentar. Oke, nah sebentar ya. Saya share screen lagi. Nah, ini dia. Ini dia rukun akad. Yang namanya akad ada tiga rukunnya. Satu al-aqidani, dua pihak yang berakad. Dua mahalul akad atau objek akad. Yang ketiga sigot ijab kabul. Selama ada tiga ini, ya selama terpenuhi tiga syarat ini, tiga rukun ini dan syarat-syaratnya, insya Allah aman. Justip boleh nggak? Boleh sebetulnya. Yang penting rukunnya benar, syaratnya benar. Nah itu aja. Justip boleh nggak sebetulnya? Gitu. Boleh sebetulnya. Ya, ya. Satu al-aqidani, dua pihak yang berakad. Dua pihak yang berakad syaratnya akil, berakal. Jadi kalau jual beli sama orang gila, sah nggak? Jelas nggak sah. Jadi yang hari ini punya warung di pinggir jalan, ada orang gila, yang kita duga gila, misalnya dia nggak pakai baju, bajunya rombang-rombeng gitu ya Bu. Tiba-tiba Bu beli minuman air mineral. Nah ini tidak sah, karena kita duga dia gila kan. Tuh. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu dewasa, dewasa ya. Dewasa itu kalau para ulama minimal 7 tahun. Berarti anak kita yang di bawah 7 tahun kalau jual beli nggak sah. Yang ketiga Belum sah. mukhtar, bebas memilih. Ya, kalau ibu belinya terpaksa, dipaksa beli itu. Ya. Makanya kenapa ada MLM yang tidak sah, tidak 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 apa fasad ininya, fasad apa hukumnya rusak. Kenapa? Karena dipaksa beli, dapat bonus, tapi syaratnya harus beli dulu. Nah, kan nggak bisa milih kan, terpaksa harus beli itu kan, ya. Tuh. Yang kedua objek akad itu makud alaih nih ya. Apa syaratnya dari mahalul akad? Sebentar, oh nggak ada di sini. Ya, mahalul akad yang umum itu ada 6 Bapak Ibu. Ya, yang pertama harus kalau jual beli objeknya harus suci. Sewa menyewa yang disewakan harus barang suci. Nggak bisa menyewakan barang najis, misalnya menyewakan botol minuman keras. Ustadz kan minuman kerasnya udah saya buang, nggak bisa, karena itu tetap najis jatuhnya. Ya.
menyewakan apa misalnya? Menyewakan. Makanya macam jalannya. Menyewakan ini misalnya, menyewakan eh, apa misalnya? Jual beli misalnya beli kotoran sapi. Kotoran sapi itu kan buat pupuk ya. Tapi itu barang najis. Secara syariat tidak boleh dijual belikan. Jadi yang pertama ada suci. Yang kedua ada apa maklum harus diketahui Bapak Ibu. Harus diketahui dulu. Makanya kalau kalau ngebeli mangga dari pohon yang belum dipanen, nggak boleh karena nggak diketahui beratnya berapa, kiloannya berapa, Jadi ya. pernah waktu masih zaman-zaman banyak kuda tuh. Jadi ijon sawah, sawah belum panen, udah diijonkan, kan nggak ketahuan itu, ya. Berapa tonnya, berapa ratus kilonya, makanya nggak boleh, ya. Yang kedua maklum, yang ketiga eh, apa makbut, makbut itu barang yang sudah ada di tangan, ya. Kalau ibu mau jualan barang yang ada di tangan. Kalau belum ada di tangan barangnya gimana? Nanti jadi akad salam, akad pesanan. Yang ketiga, yang keempat itu taslim harus bisa diserah terimakan. Ya, barang yang harus bisa diserah terimakan, harus ada proses serah terima. Jadi kalau saya beli baju, ya saya bayar uang, saya terima baju. Nggak bisa saya bayar, tapi bajunya serahkan ke orang lain. Ini nggak sah. Harus ada serah terima ya, namanya taslim. Ada lagi yang lebih parah lagi Bapak Ibu, yang jual udara Bandung. Kan pernah ada, coba aja cek. Orang yang menjual udara Bandung. Nah sekarang udara Bandung diserah terimakannya gimana? Dia masukin ke plastik udaranya tuh. Nih udara Bandung 6.000 sekantong. Tuh, apa yang begitu dibuka, apa yang mau diserah terimakan? Ya. Tuh. Yang ketiga, yang kelima, milkiyatul akid. Milik sendiri ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa jual barang orang. Ya. Yang keenam, intifa bihi. Bermanfaat. Ya. Bersih, suci, diketahui, eh, ada di tangan kita, bisa diserah terimakan, terus punya sendiri, dan yang keenam bermanfaat. Jangan nggak boleh menjual barang yang tidak bermanfaat. Makanya saya mau nanya, kalau yang hari ini jualan top up koin apa itu game online, ada manfaatnya nggak jual gituan? Yang jualan rokok, ada manfaatnya enggak? Ya kan? Jadi ya harus barang yang bermanfaat ya. Yang terakhir baru sih got ijab kabul. Nah, jual beli harus ada ijab kabulnya. Jadi selama akad apapun, jika rukun ketiga ini terpenuhi, insya Allah aman. Jadi jangan takut. Islam bukan berarti melarang semuanya ya. Ya, just tip boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Nah itu aja. Tuh, ya, oke, gitu ya, Bah ya. Nah, tapi memang kita harus belajar lebih mendalam karena masing-masing akad bisa jadi rukun dan syaratnya beda. Bisa jadi rukunnya sama tapi syaratnya beda. Tuh, ya, gitu. Sip. Lanjut berikut. Siap, baik. Berarti ini adalah pengenalan cangkangnya dulu ya Ustadz ya, Betul. kulitnya dulu ya. Nanti untuk lebih lanjut, oke, abis ini mungkin nanti saya akan polling nanti siapa yang mau ikut kajian lebih lanjut. Tapi semuanya nih, by the way, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Kataku ini, apakah sudah masuk ke grup Kataku kah? Jadi karena nanti kita akan buka polling di sana dan insya Allah nanti akan ada siapa yang mau lanjut kalau mau ikut kajian Kataku yang lebih dalam. Baik, seperti yang tadi saya bilang bahwa ini setelah 2 raise hand, saya akan ambil 2 pertanyaan dulu dari yang chat ya di sini, Masya Allah. Nah ini dari pertanyaan yang pertama, oh ini Bunda siapa nih? Bunda Lisda, ada saudara bikin sertifikat halal tempe gila tidak di ACC. Oke. Oke, ini Bunda Siti Masito. Pak Ustadz, kalau Bunda Siti Masito, apakah ada standby? Dibilang apa? Siap. Agak Oke, Pak Ustadz, kalau ada amalan untuk pelunasan hutang yang ada di Mensos, misal harus berzikir, baca surat, apa itu amalannya, dibolehkan apa ditolak ya Ustadz? Itu dulu pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, yang namanya lunas hutang itu amalannya cuma satu, apa?
dibayar. Ya kan? Yang Baik. namanya hutang itu lunasnya cuma dibayar, Bapak Ibu. Ya kan? Nggak ada utang didoain lunas tuh nggak ada gitu ya. Ya kan? Tuh. Nya Yang tapi kita bisa pasrah. berdoa minta ke Allah ya, Bu. Minta ke Allah. Oke. Kata kan kata kata Nabi Muhammad SAW, hutang sebesar gunung pun akan Allah lunasi. Jika kamu berdoa satu, apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini min fadlika amman siwak, dan bikinlah aku cukup ya supaya aku tidak perlu menyembah yang lain-lain lagi ya. Tidak perlu mencari yang tidak halal gitu ya. Jadi ada doanya. Doanya itu nanti bisa di googling aja lah. Itu ada kok doa itu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fiman eh, wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Tuh. Nanti itu bisa di googling aja. Tapi satu lagi Bapak Ibu yang harus dipahami, semua masalah kita itu jalan keluarnya adalah hak prerogatif Allah. Ya, jalan keluarnya itu dari ketaatan, bukan dari ikhtiar. Dari ketaatan. Ikhtiar itu cuma cara, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya hutang sebanyak apapun, perlu yang mampu melunaskan cuma Allah. Dan Allah syarat melunaskan itu cuma satu, takwa. Ada di surat At-Tolak kan ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, pasti kami kasih jalan keluar. Di mana? Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau punya hutang dan pengen lunas, syarat jalan keluar dari hutang itu cuma takwa. Tuh. Nah, makanya belajarlah amalan-amalan jadi orang takwa. Demi Allah Bapak Ibu, saya juga orang yang berjuang dari hutang karena saya dulu berhenti kerja dari dunia riba. Berhenti dari riba, coba lunasin hutang. Ternyata solusi melunaskan hutang itu amalannya apa? Amalan orang takwa. Nah, belajarlah nanti amalan takwa yang insya Allah akan kita bahas lagi nanti di kataku insya Allah gitu ya. Amalan jadi orang takwa. Tuh. Jadi hari ini kalau mau lunas hutang jadi orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah beri rezeki tak terduga. Gitu. Jadi Bapak Ibu lihat Nabi Musa di pinggir laut, kepepet ya depan laut belakang Firaun. Solusinya takwa saja. Begitu solusi takwa Allah bilang pukul tongkat. Padahal mohon maaf, mukul tongkat sama belah laut ada korelasinya enggak? Ada Ustadz. Nggak korelasinya. Memukul nggak ada. Tapi ternyata mukul tongkat itu jadi cara yang Allah pilihkan supaya Allah buka belah lautnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir yang menyelesaikan masalah adalah ikhtiar, bukan. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Ya. Hari ini amalan utamanya apa? Jadi orang takwa. Meskipun mohon maaf ya, meskipun mohon maaf, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam goa. Ya, waktu hijrah dari Mekah ke Madinah kan ngumpet di goa tuh. Amalannya dia apa? Yang dilakukan sama mereka berdua apa? Cuma tahan napas, Bapak Ibu, benar nggak? Ya kan? Abu Bakar kan ketakutan, sampai gemeteran. Nah, kalau orang gemeteran, kira-kira kedengeran nggak tuh napasnya sama orang yang di luar? Kan goanya pendek ya. Lalu sama Nabi Muhammad cuma disuruh ngomongin la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Lalu dia jadi orang yang tenang. Setelah tenang kan jadi napasnya teratur kan? Bisa napas pelan-pelan. Akhirnya jadi nggak ketahuan kan? Lalu siapa yang memberikan solusi? Allah memberikan solusi dengan cara apa? Diperintahkan laba-laba bikin sarang. Tuh. Ya Pak. Jadi kesimpulannya, solusi itu Allah yang kasih. Jadi hari ini kalau banyak utang, Bu, mohon maaf, jangan khawatir. Ibu bukan orang yang sendirian yang punya hutang. Saya cerita begini pun karena saya alhamdulillah dengan izin Allah juga sama berjuang untuk keluar dari hutang. Ya, hutang kartu kredit, hutang KPR. Ya, KPR saya sudah 14 tahun saya tidak bayar dengan izin Allah masih jadi milik saya dan alhamdulillah Desember kemarin lunas 35 juta. Ya, lunas 35 juta setelah 14 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada yang punya KPR nunggak 5 bulan 6 bulan sabar. Saya 14 tahun dengan izin Allah masih 14 4 ya 11 tahun mohon maaf 11 tahun ya jadi saya itu KPR rumah cuma 5 tahun Pak tapi cuma saya bayar 4 tahun 11 tahun nggak saya bayar nego terus alhamdulillah dengan izin Allah rumah itu tetap jadi milik saya tanpa bayar bunga tanpa bayar denda ya
Jangan khawatir, bersabar saja. Ya meskipun selama 11 tahun itu kan ada debt collector dan lain-lain ya, sabar aja. Ikhlaskan saja. Demi Allah ya Bapak Ibu, itu kejadiannya juga di luar dugaan saya. Orang saya lagi di Jogja ngisi kajian, justru malah dapat surat boleh lunasin dengan pokoknya saja 35 juta. Dan hari itu pun saya langsung terima duit 35 juta dengan izin Allah. Ya, saya lagi ada di Jogja, yang ngasih duit orang Cilandak tanpa minta. Orang Cilandaknya bilang ini, Ustadz izin ya dari perusahaan ini kita mau ngasih apa namanya kalau dari perusahaan tuh CSR, apa namanya, Company Social Responsibility ya. Nah, CSR-nya buat apa? Buat saya? Iya buat Ustadz. Terserah Ustadz mau bayar apa aja. Nilainya sejumlah hutang bank, hutang KPR. Coba. Ya udah saya bayar ke situ. Demi Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau lunas hutang, amalannya apa? Amalan orang takwa. Oke, clear ya. Nanti kita pelajari lebih lebih mendetil di kataku insya Allah. Sip. Sip, terima kasih Ustadz. Bunda Siti Masitoh udah ya. Jadi dari Ustadz tadi dikasih informasinya adalah ya udah yang lunasin itu kalau bayar berarti harus dilunasin dan nanti akan ada nih. Tunggu nih semuanya. Jadi di kataku selanjutnya kita akan belajar tentang takwa. Amalannya apa di takwa itu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari siapa nih? Wait. Dari Bunda Sri di Agam. Ustadz, bagaimana hukumnya belanja COD yang ada live-nya seperti di TikTok? Ya, sip. Pada prinsipnya live ataupun cek dulu, kan ada juga tuh yang komentar. Cek dulu gimana. Itu kan cuma gimmick tambahan ya. Cuma beda cara, tapi akadnya kan tetap COD. Ya, duitnya belakangan, barangnya belakangan. Tetap sama saja Bapak Ibu. Jangankan begitu. Jangankan COD. Gini, Pak Indra ke masjid. Ketemu sama Pak Mas Nur di masjid. Misalnya, ya kan? Pak Indra punya produk parfum. Dan Pak Mas Nur tahu. Oke? Sampai masjid, Pak Mas Nur nanya sama Pak Indra. Pak Indra, parfum masih ada? Ada. Di bawah nggak? Enggak, ada di rumah. Ya udah saya beli satu ya. Oke, Pak. Duitnya mana, Pak? Duitnya ada di rumah. Ntar ya, siang. Nah, itu jual beli yang dilakukan di masjid tidak sah. Barangnya nggak ada, duitnya nggak ada. Itu COD kan begitu, Pak. Bener nggak? Ya kan? Ntar dah siang kita ketemuan ya di warung makan ya. Atau nanti saya ke rumah Bapak ya. Saya bayar. Itu kan COD, cash on delivery-nya kan begitu kan? Tuh. Berarti pada saat ketemu di masjid, Pak Indra nggak bawa parfum, Pak Mas Nur nggak bawa duit. Ya kan? Lalu dia berakad jual beli. Akad yang dilakukan di situ, itu tidak sah. Tuh. Tapi kalau cuma ngomong pesen doang, Pak Indra, masih ada. Ada, ya udah titip satu ya, jagain satu. Nanti saya mau beli. Nanti kan Pak, bukan saat itu kan. Tuh. Nanti pas ketemu, silakan berakad ulang. Pak, saya mau beli parfumnya. Berapa harganya? 500.000. Ini uangnya, deal. Nah, selesai. Tuh. Jadi pada saat ketemu di masjid, yang satu nggak bawa duit, yang satu nggak bawa barang, itu tidak sah melakukan jual beli. Itu COD kan begitu. Ya, mau live kek, mau cek dulu kek, mau ketemu di masjid kek, itu kalau bawa barangnya nggak ada, duitnya nggak ada, itu transaksi yang dilakukan saat itu tidak sah. Oke, jadi pas ketemu nanti harus diulang. Pak Indra, saya beli parfumnya ya. Berapa harganya? 500.000. Oke, saya beli satu ya. Mana Pak barangnya ini uangnya selesai. Gitu ya. Atau kalau enggak, nanti akadnya berikutnya apa pesen. Di masjid itu cuma cuma apa? Cuma eh, cuma cuma apa? Janjian mau belanja, janjian mau beli gitu ya. Ya. Tapi nanti berakadnya kapan? Pak Indra ke rumah saya ya, atau saya ke rumah Pak Indra kan gitu ya. Pak Indra kan bisa diwakilin. Kalau Pak Indra, waduh saya nggak bisa ke rumah Bapak, nanti anak saya aja deh yang ke rumah dah. Nah, begitu anaknya Pak Indra ke rumah Pak Mas Nur nganter nganter parfum, nah baru berakad jual beli di situ. Tuh, jadi jual belinya tunai. Tapi kalau Pak Indra ngirimnya sama Gojek, sama kurir, ya, lalu Pak Indra tidak berwakalah sama kurir, ini jadi salah Pak. Tuh. Kalau Oh, Pak Indra nyuruh kurir, kurirnya bisa anaknya sendiri, bisa orang lain. Ini harus ada tambahan akad apa? Tambahan akad wakalah namanya. Harus ngomong, tolong ya, ini saya titip. Nanti tolong Bapak antar ke tempat Pak Mas Nur, lalu berakad jual beli sama Pak Mas Nur. Nah, itu akad wakalah Pak. Gitu. Ya kan? Kalau Shopee kan nggak pernah berakad wakalah kan?
begitu Bapak COD dia langsung kirimin barangnya. Pernah nggak berakad? Eh, tolong nanti wakilkan saya berakad jual beli sama penerima di sana. Kan nggak pernah, Pak. Pernah. Jadi akad wakalahnya nggak dilakukan. Jadi gitu ya. Mau COD live, mau COD cek dulu, mau COD mau ketemunya di masjid padahal nggak bawa barang, nggak bawa uang, itu nggak boleh semua. Oke? Sip. Us- Makasih, Ustaz. Makasih Bunda Sri, udah ya Bunda Sri. Siap, Udah, saya siap. makasih. Sama-sama Bunda. Ustadz berarti yang tadi kalau misalnya parfum nggak sahnya apa karena kalau di masjid kan memang nggak boleh berniat ini ya Iya, iya, bertransaksi iya, Ustadz. iya, betul. Itu Itu dua hal berbeda. Maksud saya kalau oh Bapak oke. ketemunya di masjid, tapi mungkin bukan di dalam masjid gitu ya. Ya di halaman masjid ketemu misalnya, tetap aja kan yang satu nggak bawa barang, yang satu nggak bawa uang. Ini kan COD kan konsepnya seperti itu, mirip-miripnya kan. Itu tidak Oke. sah gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya saya nyuruh anak saya, misalnya berarti nyuruh anak saya ngambil barangnya ke Pak Masnur, berarti anak saya harus berakad sama Pak Masnur gitu ya Ustadz ya? Ya, yang berwakad nanti anak Bapak Hmm. gitu. Dan Ngomongnya Bapak atas nama ayah saya atau nggak perlu. Ya boleh. Kalau barangnya milik milik Pak Indra, berarti anak Bapak mewakili Bapak untuk melakukan akad jual beli sama Pak Masnur kan gitu. Ya. Jadi dia harus ngomong, Pak, saya nih wakilin bapak saya nih, mau nganter barang yang katanya bapak mau beli. Ya, saya mau beli, berapa harganya? Kata bapak saya 500.000. Ya udah nih uangnya ya. Jadi yang berakad jual beli kan anak bapak sama Pak Masnur kan? Tuh, gitu ya. baik. Sip. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Oh, Sama-sama. baik, sekarang kita masuk ke yang raise hand. Ada dua, Bunda Diah Pusparini dari Tegal dan Bunda Riana Sari. Bunda Diah, silakan silakan Bunda untuk tanya dulu ke Ustadz. Dibuka dulu mic-nya Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Siap. Ustaz mau nanya, ini kan misalnya saya punya pohon mangga, terus pohon mangganya itu belum dipanen, terus mau dibeli sama pedagang buah, Ya, mau sorry, dibeli sorry. sama Maaf, maaf, Bu. Ya, Bu, sorry, sorry. gini Ustaz punya pohon mangga, terus pohon mangganya itu belum dipanen, Mm-mm. terus dilihat-lihat sama penjual buah. Nanti Ya. ini diambil sampai yang kecil-kecil itu nanti sampai besar gitu loh Ustaz. Mm-mm. Itu boleh nggak Ustaz? Terus Oke. tapi sudah dibayar di depan. Misalnya diperkirakan, oh ini 350.000 gitu. Boleh nggak Ustaz? Sama, ya. Sip. Ya, Bu, gini. Ini namanya salaf ya. Ini namanya salaf pesan. Eh, apa pesan apa namanya sih? Kalau bahasa muamalahnya itu salaf. Ya, salaf itu artinya ini pohon nanti kalau udah panen saya beli. Tapi belinya kapan? Nanti pas panen. Saat itu baru baru pesen doang. Jangan jual kemana-mana ya. Nggak Iya, boleh berakad jual beli di situ. Nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah, man aslafa fala yusrifu illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan salaf, ya, eh, alat mandinya bang, ada tas kecil itu. Apa? Kalau kamu melakukan salaf, eh, pesan buah tadi harus dalam ukuran yang diketahui dan yang eh, berat yang diketahui. Jadi pada saat masih berbunga, buahnya masih kecil, ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena eh, masih goror, Bu. Berapa kilo nggak bisa kan? Nanti begitu udah berbuah, gede matang, dipetik dulu, ditimbang dulu. Nah, baru dijual, lakukan jual beli. Tuh, ya. Makanya nggak boleh. Sebentar, sebentar. Nah, jadi kalau ibu punya pohon mangga, ya harus ditunggu sampai panen, dipetik dulu, ditimbang dulu, baru jual beli di situ. Tuh, ya. Jadi kalau pohonnya ini belum belum dipetik, masih di pohon, nggak boleh, Bu. Ya, mutlak itu namanya jual beli goror. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambail hasoti wa ambail gorori. Rasulullah melarang jual beli yang goror tidak ketahuan. Tuh, ya, itu masih goror gitu ya, Bu. berarti gini Ustaz. Nah, misalnya kalau itu kan bilangnya penjual kan gini, itu tak tebas gitu. Memang diambil Ustaz, tapi dia nggak pakai timbangan gitu Ustaz. Ya, nggak boleh, Bu. Kan syaratnya Oh, nggak boleh. fikailin maklumin wa waznin maklumin.
Kalau ibu mau beli harus ukurannya jelas, timbangannya jelas. Sekarang kalau beli mangga di pohon, kan nggak ditimbang ya ibu ya, ditebas Iya. semua, ya nggak bisa, harus ditimbang. Sekarang gini, yang kedua gini bu, kalau ibu beli jual pohon mangga masih muda, belum dipetik, ya masih muda, misalnya masih butuh 2 minggu lagi lah sampai panen, ibu lakukan jual beli saat itu, ya kan? Serah terimanya 2 minggu lagi. Satu, selain timbangannya belum ketahuan, dan yang kedua, apakah sudah pasti panen bu? Tak 2 minggu lagi, apakah sudah pasti panen bu? Belum. Kalau Enggak. kesambar petir besoknya gimana? Belum tentu, Ustaz. Iya, kalau kesambar petir besok jeger angus Salam. semua. Terus gimana, Bu? Ya kan? Kan ini dalilnya ada di surat eh surat Al-Qalam. Al-Qalam ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Wala yastasnun. Fatofa alaihim ta'ifatum min rabbihim wa hum naimun. Ya, orang yang siap panen besoknya, tapi kenyataannya malah malamnya dihancurkan sama Allah, besoknya jadi nggak panen. Iya kan? Tuh. Ada di surat Al-Qalam, surat 68 ya. Ya ayat 17, 18, 19, 20. Tuh, gitu ya Bu. Jadi nggak bisa Bu. Yang namanya Ibu kalau mau jual beli barang apapun itu, mau padi, mau mangga, harus panen dulu, ditimbang dulu. Gitu. Clear ya Bu? Gini Ustadz, kemarin itu gini, dia mau beli terus nanti di mangganya diambil, tapi yang bisa kan karena nggak bisa diambil semua, jadi yang langsung dibayar, tapi dia langsung ngambil barang yang Nggak besar boleh. besar. Ibu kan udah dijelaskan tadi. Harus dipanen dulu, Oh, ditimbang dulu. oh Clear Bu? berarti fokusnya berarti di timbangannya ya Ustadz. Iya, betul di Oh, timbangannya. Yang masih nempel di pohon itu nggak boleh. Kenapa? Belum bisa dipanen. Kan syaratnya tadi, man aslafa fala yuslifu illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Orang yang kalau mau jual beli kayak gitu tuh Bu, syaratnya timbangannya harus ketahuan, ukurannya harus ketahuan. Nah, kalau misalnya Ibu ada pohon mangga, lalu yang panennya doang yang besar-besarnya doang langsung ya dibayar semua, yang belum dipanen juga udah dihitung. Ini nggak boleh, nggak sah, haram hukumnya. Clear ya Bu ya? Tuh. iya Ustadz. Ya, Terima jadi yang kasih. udah terjadi kemarin nggak tahu gimana, tobat aja. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kedepannya Ya jangan Ustadz. diulang lagi. Nah itu aja, ya kan? Ya, Kan kemarin kita berkelitnya apa? Nggak ngerti, ya kan? Itu. Oke Bu. Kalau nggak ngerti terima kata Allah kasih Ustadz. gampang. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Wajar orang berdosa kalau nggak tahu kata Allah. Ada di surat 4 ayat 17. Ya. Jadi aman Bu, insya Allah Bu. Ya. Tapi harus tobat ya Bu. Besok-besok jangan diulangi. Ya Ustadz. Siap, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Seru banget nih kayaknya pohon mangga. Sama Bun, saya juga pernah ngalamin dulu. Ibu Ya saya, banyak kalau di nenek kampung saya Pak. dulu, ya kayak gitu, tebasan. Jadi apa? Ya. Ya. Ngijon. Siap, makasih Ustaz. Eh, selanjutnya nih pertanyaan dari Bunda Ane. Silakan Bunda Riana Sari. Assalamualaikum Ustadz. Tadi di Waalaikumsalam. awal sempat dibahas katanya yang punya ART ya, itu Hmm. harus ada akad juga jangan sampai zalim. Karena, Hmm. mohon penjelasannya gitu, karena nggak tahu ART juga harus ada akad. Harus ada akad, betul. Ya, gimana Oke. Ustadz? Eh, tadi kan kita sudah jelas ya, Bu. Nih, sebentar, sebentar. Mana? Oh, ini dia. Sebentar. Akadnya ART itu, nih, Bu. ART itu objek akadnya apa, Bu? Mahalul akadnya. Kerjaan sama gaji, ya, Bu ya. Jangan Yang sama namanya ART itu kan ada mahalul akad. Apa objek akadnya ART pembantu rumah tangga di rumah kita? bersih Gajinya bersih. berapa, kerjaannya apa? Jadi kalau ibu hari ini merekrut pembantu di rumah, ibu harus clearkan kerjaannya apa, gajinya berapa, jam berapa sampai jam berapa kerjaannya. Tuh, Harus itu dijelas. clear kan? Batasan kerjanya kan harus jelas ngerjain apa. Misalnya kamu kerjanya di sini ngurusin rumah, nyapu, ngepel, masak, nyuci, misalnya gitu ya. Tuh. Dan jam berapa sampai jam berapa, Bu? Nggak bisa mentang-mentang pembantu rumah tangga, dia lagi tidur jam 2 malam, ibu bangunin aja gitu. Ya nggak bisa kan dia manusia juga yang harus di apa disuruh istirahat ibu ya. Harus clear tuh. Misalnya ibu bilang jam 3 kalau saya bangunin kamu tetap harus bangun ya.
Lalu istirahat kapan, Bu? Istirahatnya kamu atur sendiri di jam-jam yang saya yang kamu nggak ada kerjaan. Itu harus diakatkan dulu. Misalnya, sibuknya pembantu rumah tangga biasanya kapan? Pagi, ya kan? Pas kita mau pada berangkat, anak sekolah, suami mau kerja dan lain-lain kan tuh masak apa segala macem. Selesai masak dia ngepel. Selesai ngepel misalnya selesai kerjaan jam berapa? Jam 9. Ya, kalau jam 9 tuh ibu saya bilang, ya jam 9 ngepel kamu istirahat dulu. Tuh. Jadi jangan mentang-mentang ART digaji di rumah, tidur di rumah jam berapapun ibu nggak peduli, pokoknya dipanggil harus datang. Nggak boleh, Bu. Kenapa? Karena gajinya yang ibu kasih itu kan bukan untuk menguasai hidupnya 24 jam kan? Betul Betul, nggak? betul, Hah? betul. Sama kayak kita kerja di kantor, Pak. Benar nggak? Pak Mas Nur kerja di kantor, Pak Indra Wibisono kerja di kantor. Apakah gajinya Pak Indra Wibisono itu untuk kerja 24 jam di kantor? Sehingga bosnya jam 12 malam telepon harus diangkat. Pak Indra, kenapa saya telepon jam 12 malam nggak diangkat? Ya kan saya tidur, Pak. Nggak mau tahu, saya kan bosmu. Ya nggak bisa. Itu mahalul akadnya ada di situ. Jangan juga begini, Bu. Misalnya ibu punya toko kelontong. Ibu punya karyawan di toko kelontong. Direkrut untuk jaga toko. Hari itu ibu mau pergi, males bersih-bersih rumah. Ya, tiba-tiba karyawan tokonya dipanggil ke rumah, bersihin rumah saya. Tuh karyawan nggak berani nolak, Bu. Tapi itu pernah diakatkan nggak di awal? Enggak. Nggak pernah. Kalau nggak pernah diakatkan, berarti ibu harus bayar lagi tuh ke dia tuh. Bayar jasanya. Ijaroh itu akdun alal manfaati bi iwadin. Lihat. Ijaroh adalah akdun alal manfaati bi iwadin. Akad terhadap sebuah manfaat dan harus ada iwatnya, harus ada upahnya. Kecuali dia mau sedekah. Bu, saya terima kasih udah kerja di sini. Kalau ibu butuh apa-apa, saya siap bantu. Nggak dibayar lagi, nggak apa-apa. Nah, itu terserah, Bu. Berarti akadnya tabaruah. Ya kan? Tuh. Ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi sama Ya, ART pun harus jelas. Apa mahalul akadnya, batasan kerjanya, jam kerjanya, dan pekerjaannya apa saja. Yang kedua, gajinya. ya. Fasilitasnya apa saja. Dia dapat kamar, dapat tidur, dapat makan. Dan makannya juga harus dikelirkan dari awal. Makananmu sama makanan kami sama ya. Berarti kalau ibu masak ayam, dia ambil ayam. Ya harus boleh, Bu ya. Jangan diomelin tuh. Enggak mau. Misalnya, tapi kan ada Bu, yang makanan majikan nggak boleh dimakan sama pembantu kan? Sama-sama insya Tapi Allah. nggak pernah diakatkan dari awal, bahaya ini. Tuh, Hmm. harus dijelaskan dari awal gitu ya Bu. Ya. Ya, sip. Nah, tapi ini tadi saya kan ada rumah di Sukabumi juga gitu. Hmm, Nah, itu kadang-kadang, nah kebetulan nih, bukan kebetulan, hmm. kodarullah ya. Iya, ampun mau saya Kodarullah, tegur duluan tuh. ya, ingat. Kodarullah di Sukabumi lagi ART-nya itu berhenti gitu kan. Hmm, Nah, karena alasannya orang tuanya kurang sehat gitu. Nah, jadi sekarang itu misalnya weekend, nah kita pulang ke rumah Sukabumi. Nah, itu kan kalau pulang siang itu biasanya penuh di jalannya. Jadi kita hmm. tuh misalnya, nah seperti yang Ustadz bilang tadi, nggak jam 2 banget juga sih, kadang-kadang jam setengah 4 bangun pagi-pagi ya besok kita mau ke rumah Sukabumi misalnya gitu. Terus jadi kan akadnya sebenarnya terjadinya di Bandung, dia kerjanya di Bandung gitu. Karena Hmm. di sana lagi nggak ada, weekend kita ke sana. Nah, dia di sana bebersih juga itu gimana, Ustaz? Harus Ya itu kan diakatin dulu gini, atau gimana? ya harus diakatkan Bu. Itu kan Karena rumah kan dulu kita pada juga saat jadi merekrut pikirannya. ya, mohon maaf ya, pada saat merekrut kan nggak pernah ngomongin nanti suatu saat bisa aja kamu bersihin Diomongin, Tan. apa Diomongin. diomongin. Kita Ya udah kalau bilang, diomongin berarti saya udah ada termasuk. rumah nggak cuma di Bandung. Saya bilang, kadang-kadang juga ke Sukabumi gitu. Nah, nanti kalau weekend kita kadang-kadang liburan ke sana, berangkat subuh. Nah, itu udah Oh ya diomongin dari udah awal. aman berarti Bu. Berarti kan pada Omongin. saat dia dibawa ke Sukabumi, Ya, tugas ngebersihin di Bandung nggak dikerjain kan? Hari iya. itu jadi kerjanya di Sukabumi ngikut ibu dan Gak sudah apa-apa diakatkan gitu. ya nggak apa-apa. Yang Boleh ya. penting sudah diakatkan dari awal. Kalau nggak pernah ngomong tiba-tiba Bawa. dibawa ke sana ya kan? Ibu harus ngomong tuh ya. Tuh. Gitu ya Bu ya. Pokoknya segala sesuatu harus sesuai dengan akadnya. Kalau nggak pernah diomongin jangan dikerjain. Kalau nyuruh kerjain berarti ini berakad baru ya, berakad baru gitu ya. Sip. Misalnya lagi nih, ibu punya ART, tugasnya cuma ngurus bayi misalnya. Kan bisa ada yang cuma ngurus bayi doang kan, nggak ngepel, nggak nyuci. Tiba-tiba ibu minta tolong, tolong dong itu seremin taman. Kan anaknya lagi Boleh. saya gendong misalnya ya. Anaknya kan lagi saya gendong. Sementara anaknya saya gendong, kamu nyiram taman. Itu nggak ada di akad loh, Bu. Harus Nggak boleh. diakadkan ulang, Bu. Ya nggak boleh. Memang akadnya apa di situ? Kalau akadnya cuma ngurus bayi, berarti nyiram taman nggak termasuk. Jadi pada saat nyiram taman, ibu berakad dulu, Mbak. Mbak, saya mau minta tolong Mbak nyiram tanaman. Boleh. Kira-kira Mbak bersedia nggak? Waduh, dia bisa ngomong begini loh ya. "Eh,
babysitter yang profesional, mohon maaf ya, Kan dari ngomong yayasan begini, gitu ngomong kan. mabu, itu kan bukan job desk saya. Job desk saya ngurus anak. Ya, ibu nggak bisa bilang begini, sombong banget kamu disuruh sama saya. Nggak bisa, memang akadnya dia nggak pernah ada di situ. Kita harus profesional juga. Tuh. Tapi kalau ibu mau nyuruh dia, mohon maaf mbak, memang nggak ada, tapi saya minta tolong nanti saya tambahin upahnya. Nah, kalau ibu ngomong begitu, harus dijelaskan upahnya berapa. Karena upah harus jelas. Ya kan? Kerjaannya jelas, upahnya jelas. Misalnya nanti saya tambahin mbak 3.500 misalnya. Kok 3.500 ya? Ya, nanti saya tambahin Mbak 25.000. nyiram tanaman, saya kasih 3.500 sama risol 2. Nah, kalau dia terima, silahkan. Oh, misalnya contoh gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Itu ya. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, berarti seru banget Ustadz. Maksudnya gini, ini berarti setiap kali, misalnya tadi kan bukan job desk-nya, berarti bukan karena dia sombong nggak mau bantuin beramal soleh ya Ustadz, tapi Betul, memang secara akad harus seperti itu ya Ustadz. betul, betul. Dan Jadi apakah harus selalu ada imbalan? Maksudnya gini, dia mau ngerjain sesuatu, apakah si majikan ataupun misalnya dalam hal ini saya mau nanya tentang yayasan YKR gitu ya, Ustadz. Misalnya kita mempekerjakan orang di luar jam kerjanya, kemudian untuk beramal soleh, berarti apakah memang harus ada tambahan biaya untuk itu, Ustadz? ya gini Pak, kalau akadnya ijaroh mutlak harus ada upahnya. Tapi kalau minta tolong, itu akadnya tabaruah. Ya kan? Cuma orang yang dimintai tolong, mama mau apa enggak? Itu Bapak harus tanya dulu, ya kan? Di DKR Keridoannya. ada OB yang kerjanya nyapu, misalnya kerjanya nyapu. Lalu Pak Indra Wibisono butuh beli spidol, misalnya, ya kan? Makanya harus dikelirkan dulu office boy itu kerjanya apa. Kalau dia kerjanya nyapu, bebersih, ya, tapi tidak ada perintah disuruh-suruh beli apa-apa, berarti kan bukan tugas dia tuh. Tuh, ya kan? Berarti kalau Bapak tiba-tiba, aduh saya butuh spidol nih. Ya, minta tolong beli spidol, tolongin saya minta spidol. Itu kan kalau bahasanya minta tolong, bukan ijaroh ya Pak, tapi tabaruah ya. Tolong menolong kan. Tinggal dia bilang, kalau dia bilang mohon maaf Pak, saya sih nolongin mau saja, tapi saya secara profesional nggak tugas di situ. Kalau Bapak mau minta bantuan boleh saja, tapi dihitung profesional mau apa nggak Pak? Nah, nggak boleh marah Pak. Kadang-kadang kita tuh merespon dengan kesel kan, kamu jadi office boy sombong banget disuruh sama atasan nggak terima. Bukan begitu Pak, itulah adilnya Islam Pak. I see. Islam tuh sangat adil, kita hargai dia gitu sesuai dengan manfaatnya dia gitu. Tapi kalau dia bilang oke Pak mau minta tolong apa saya bantuin, nah itu kalau udah akadnya begitu berarti kan tabaruah Pak, Hmm. nggak ada ijarohnya nggak apa-apa karena tolong menolong tuh, ya kan, Yep. ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya berarti setiap kali minta tolong itu seasonal loh. Maksud saya gini, setiap kali setiap minta apa minta tolong. Jadi bukan kan dari dulu sudah kasih tahu nih harus saya minta tolong. Ke depan-depannya ngerti dong, nggak boleh gitu ya Ustadz. Nggak bisa, nggak Harus boleh. ada akad ya Ustadz. Iya, kan manusia bisa lupa, Pak. Harus terus berakad. Pokoknya kalau di luar dengan akad awal, berarti kalau ada kerjaan di luar akad awal harus berakad ulang. Siap. Harus berakad ulang. Berarti saya sama kita sama Pak Iswara ya Pak Is, berarti kita benar-benar harus harus detailin akad nih dengan para tim. Baik, Masya Allah ini semakin siang semakin keren banget nih. Maksudnya, wow, suhunya udah naik. Oke, Ustadz ini udah jam 7 Ustadz. Kalau di Sampai 15 nggak apa-apa. 15 menit lagi. 15 menit. Ya, maksudnya kan ini berhubungan dengan akad kita 5.30 sampai jam 7 nih, jangan sampai Ya. batil. Keren, langsung praktek. Oke. Nah, ini tapi sebelumnya izin Ustadz, ada video ya Bapak Ibu semuanya, ada video yang akan kita sampaikan. Silakan. Pak Ayanda Deni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Masjid Yayasan Khairul Rozikin Al Jamilah Bandung. Masjid yang sederhana, tidak besar, tidak luas, tapi insya Allah membawa manfaat yang besar untuk para jamaahnya. Kenapa bisa begitu? Ikuti ceritanya. Masjid kami tergabung di dalam komunitas Masjid Indonesia Bertahun dengan program unggulannya adalah tabungan amal soleh, di mana program ini akan membuat jamaah kami bisa menerima 3 manfaat pada saat mereka sehat, meninggal, dan juga sakit. Nah,
Itu manfaat besar yang bisa kami berikan buat para jamaah kami. Maka kami mengajak, yuk semuanya untuk bersedekah subuh di masjid kami supaya menerima 3 manfaat sehat, meninggal, dan sakit. Baik, terima kasih untuk videonya. Insya Allah kita akan di tanggal 21 kita akan ada kajian Indonesia Bertahun. Silahkan Bapak Ibu yang mau kontribusi untuk bersedekah bisa hubungin zakat, infak, sedekah maupun wakaf, bisa menghubungin Bunda Neti, Bunda Dwi Ismayanti maupun Teh Mus yang Z-nya 3. Mangga silakan. Ustadz masih ada waktu. Ini sekarang berarti gilirannya untuk yang ini ya, yang chat ya Ustadz. Ya, boleh. Oke, Ibu Bet Sarba, Bunda Siti, Bunda Desi, Bunda Tanti, sebentar ya Bun, izin. Waktunya karena ini 15 menit aja nih. Oke, siap. Bagaimana nih Bunda Bet Sarbaitinil? Bunda Bet adakah di sini? Ya Ustadz. Oh, siap. Baik. Bagaimana dengan just tip Pak Ustadz? Apa hukumnya dan apakah rukun jual beli sudah terpenuhi? Terima kasih Ustadz. Ya, Makasih Pak Ustadz. ya, just tip itu berarti akadnya wakalah ya Bu, mewakilkan untuk membeli. Nah, jadi syaratnya gimana? Syaratnya ya duitnya duluan. Misalnya saya ke luar negeri, lalu saya WA ibunya, Bu, ada tas keren banget, saya fotoin, ceger, ya kan? Harganya sekian Bu tuh, ada angkanya di situ, ya. Jadi saya lempar ke ibu tuh dengan harga dia loh ya, bukan harga saya, harga toko. Ibu mau, boleh dong titip dong, boleh Bu titip Bu, duitnya kirim, tapi ada jasa titipnya ya. Berapa duit jasa titipnya, Dra? 100.000. Nah, yang kedua, syarat kedua, jasa titipnya harus fix, ya, fix. Kenapa ini wakalah bil ujroh namanya, ya, wakalah bil ujroh, mewakilkan dengan upah. Ujrohnya ijaroh akadnya, akad ijaroh berarti harus fix, jelas angkanya, tuh, nggak boleh persentase. Nggak bisa bilang begini, Bu, jasanya 3% dari harga barang ya, nggak boleh, haram. Tuh. Jadi kalau mau just tip ada 2 syaratnya. Satu, yang dititipin nggak boleh naikin harga, ya. Sehingga yang dikirim tuh gambarnya gambar dan harga tokonya. Tuh. Yang kedua, yang nitip itu bayar duluan dan bayar jasa duluan. Jasanya, jadi 3 ya. Yang ketiga jasanya fix. Jadi mau harga 1 juta, mau harga 10 juta, harga 100 juta, jasanya sama. Kalau misalnya tas, ibu beli tas yang 5 juta sama tas Hermes yang 300 juta. Sama-sama tas, gedenya sama, upahnya tetap sama meskipun harganya beda. Gitu ya Bu. Jadi just tip boleh asal 3. Ditransfer duluan, jasanya fix, terus harganya memang harga toko. Ya, nggak boleh tuh yang mau dititipin terus naikin harga sendiri, nggak boleh, ya, gitu. Siap, terima kasih Ustadz. Jadi persyaratannya 3 ya, transfer duluan, jasanya fix. Satu lagi apa tadi Ustadz? Barangnya? Harganya harga toko, bukan harga dia nggak boleh naikin harga. Harga toko. Di makam nggak boleh Ustadz? Nggak boleh Pak, kan Bapak kalau boleh markup itu barang sendiri Pak. Oh, oke. Iya, Siap. jadi kalau Bapak mau markup, beli dulu, setelah beli baru tawarin ke orang. Berarti ada risiko kan? Risiko orang nggak mau beli kan? Yep. Gitu. Kalau orang nggak mau beli, berarti kan Bapak udah beli, ada resiko di situ. Nah, makanya orang yang beresiko rugi boleh beresiko untung. Gitu. Al-ghurmu bil ghunmi. Yang namanya untung itu harus berbanding lurus dengan rugi. Silahkan ambil untung kalau siap rugi. Kalau nggak siap rugi, berarti nggak boleh ngambil untung. Just tip. Itu kan nggak boleh ngambil untung. Ya kan? Jasa ya. Jasa, makanya dia cuma bisa terima upah saja. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu semuanya yang pengen tahu tentang muamalah lebih lanjut lagi, silahkan klik dulu. Pak Firman udah share di jam 6.34 tadi. Silahkan dilihat linknya. Bapak Ibu semuanya silahkan klik. Yang belum masuk ke link kataku silahkan diklik di sana. Karena nanti akan ada program-program kita yang ini, terutama yang trending nih, yang sekarang nih. Jadi tentang muamalah, mangga silakan diklik dulu. Siap. Nah, sekarang nih pertanyaan yang kedua dari Pak Abdul Majid. Bagaimana dengan affiliate? Pak Abdul Majid adakah di sini? Abdul Majid?
Standby. Oh, nggak ada ya Pak Abdul Majid. Oke, kita next. Ada, Ada? Pak. Oh, Ada, siap. Pak. Ini pertanyaan Pak Abdul Majid. Bagaimana dengan affiliate Pak Ustadz? Itu barang bukan milik sendiri ya? Gini, Pak, affiliate itu bisa dua. Yang pertama bisa jualah, bisa jualah, bisa ijaroh ya. Kalau Bapak tugasnya hanya mengiklankan saja, berarti di endorse. Ya endorse bukan affiliate ya sebetulnya ya. Cuma mengiklankan saja, dia nggak mencari pembeli. Itu berarti akadnya ijaroh, dibayar fix. Tolong postingin produk saya 1 kali story 5 juta. Nah itu selesai Pak, segitu. Nggak bisa, tolong postingin produk saya di story, nanti saya kasih 10% dari untung. Nggak bisa. Ya, clear ya Pak? Itu kalau pakai akad ijaroh. Kalau pakai Baik. akad samsaroh, Pak, pakai akad samsaroh boleh. Syaratnya apa? Yang namanya affiliate itu berarti cuma mengiklankan, lalu ada link, ya, link untuk menjual barang. Tapi pembeli bukan beli sama si afiliatornya, bukan. Begitu dia klik, terhubungnya sama pemilik barang. Ya, Betul. Pak. Terhubungnya sama Betul. pemilik barang. Sehingga kalau dia beli nanti dia transfernya ke pemilik barang. Pemilik barang kirim pembayaran ke pemilik barang langsung kirim ke ke pembeli. Si afiliator itu cuma terima komisi sejumlah yang dijanjikan sama pemilik barang. Bisa persentase, bisa fix. Ini akadnya namanya samsaro. Kalau begitu Betul. boleh. Tuh. Ya. Oh, boleh ya? Ya, boleh. Afiliator tuh boleh. Asal syaratnya kalau enggak ijaroh atau samsaroh. Kalau ijaroh berarti dikasih upah fix atas iklan yang dia lakukan. Ya, itu lebih cocok ke endorse sebetulnya, bukan affiliate ya. Kalau affiliate kan pada saat dia mengiklankan, dia posting segala macam, itu ada link belanjanya kan ya. Ya, begitu Betul. belanja, bukan saya yang sebagai afiliator yang ngelayanin jual belinya. Jadi saya nggak nerima uang pembayaran. Yang terjadi sekarang banyak afiliator terima uang pembayaran lalu bilang sama pemilik barang, kirim ke sana. Ini jadinya kayak dropship. Ini haram nih Pak. Ya, Hmm. gitu. Kenapa? Yang beli ke saya, ya kan? Tapi yang ngirim barang orang lain, saya nggak punya barang. Kata Rasulullah, tapi malaisa indak. Jangan menjual barang yang nggak ada di tanganmu. Jadi kalau mau halal jadi afiliator, akadnya samsaroh. Jadi link yang muncul itu nanti kalau diklik larinya ke penjual. Penjual yang berurusan dengan pembeli. Pengirimnya bukan Indra Firmansyah sebagai afiliator. Pengirimnya siapa? Penjual. Ya, Pak. Cuma banyak orang yang takut di situ, Pak. Apa? Wah, nanti kalau udah tahu langsung ke sana, nanti transaksinya langsung ke sana. Nanti saya nggak dapat lagi. Nah, di sini akidahnya rusak, Pak. Yang satu penjualnya tidak amanah, yang afiliator akidahnya rusak. Nanti kalau saya langsung, nanti saya nggak dapat rezeki lagi. Pak, rezeki dari Allah ya. Bukan dari penjual. Nih, harus tertanam di kepala tuh, rezeki saya dari Allah. Nah, jadi penjual juga harus amanah. Kalau mau nyari affiliate, jangan dibajak. Kata Allah apa? Ana ana salisus sarikaini malam yakhlu ahaduhuma sahibahu. Fa in khana kharajtu min bainihima. Kalau kamu berkhianat, Allah keluar dari perjanjian tersebut gitu loh, Pak. Ya kan? Allah membersamai semua syirkah, tapi kalau berkhianat Allah keluar dari situ. Nah, jadi penjualnya harus amanah, pembelinya harus punya akidah yang kuat, rezeki saya dari Allah. Jadi jangan takut dihianati, Pak. Kalau dihianati kan nanti kita tagih di akhirat ya. Tadi kan dalilnya udah ada. Kita akan minta tuh tagih. Ya, gitu ya Pak Majid ya. Ya. Baik. Sip. Makasih. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsiro. Ustadz ini 711. Satu lagi cukup lah insya Allah. Kalau misalnya ada yang kalau untuk yang chat sudah ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Kita nanti ada next week, ada minggu depan masih ada lagi. Tapi kalau untuk yang resen ini gimana Ustadz? Apakah Ya boleh pendek mudah-mudahan kehajar semua. Bismillah. Ya. Ustadz Ridho ya sampai Ya, nanti insya Allah. selesaikan. Langsungin aja tiga-tiganya Pak. Pertanyaannya pendek-pendek. Oke, siap. Ini ada 3, Bunda Siti dan Abang, kemudian Bunda Desi dari Dompu. Bunda Desi, satu aja ya Bun pertanyaannya. Kemudian Bunda Tanti, Pak Fasani. Silakan. Mangga dari Bunda Siti dulu. Bunda Siti Asia. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya. Saya mau bertanya tentang akad muamalah jasa. Kan saya ada les tuh. Nah, itu gimana bagus akadnya gitu supaya ya tidak batil gitu. Oke, Gitu sih. sip. Muamalah jasa, siap.
Ya, Terus yang kedua berikutnya Bu Desi. Bunda Desi, silakan Bun. Oke, Ustadz, ini saya kan reseller juga. Semisalkan reseller kue, terus teman yang bikin kue. Saya nggak membuka PO Ustadz, tapi orang yang memesan itu langsung datang ke ya pesan atau beli ke teman baru dijual lagi. Kemudian kalau misalkan saya misal iklannya di Facebooknya tuh begini. Bolu Pandan akan di hari Rabu, pantau terus FB kami pemesanan hari Rabu yang akan saya catat. Jadi hanya mengabarkan aja dulu, tidak membuka PO. Nanti setelah barang gimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, saya kebayang maksudnya apa. Siap. Jadi mengabarkan dulu tapi belum buka PO gitu ya Bu ya. Oke, siap. Enggak berikutnya. Ya, saya Ya. Ya, silakan Bunda Tanti. Eh, Ustadz sebetulnya hampir sama dengan Ibu Desi, tapi saya sebagai yang memproduksi nih Ustadz. Kalau misalkan saya sebagai produksi untuk ke reseller, apakah harga saya tentukan di awal atau misalkan seperti ini. Eh, untuk harga misalkan 50.000, untuk harga reseller berbeda atau saya umumkan harga 50.000 untuk harga reseller ada 10.000 atau seperti itu atau gimana ya Ustadz Ya. untuk akadnya? Oke. Sip, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Desi, kok Bu Desi? Bu Siti sama Bu Tanti. Sekaligus saya jawab ya. Kalau Ibu jadi reseller, Ibu jadi Desi dengan Bu Siti, sama Bu Desi apa Bu Siti? Bu Siti kan reseller tadi ya? Enggak, Bu Siti jasa. Oh jasa, oh iya, Bu Desi sama Bu Tanti, oke. Ini, Bu, sebagai produsen, Ibu berhak menentukan harga. Oke, jadi karena Ibu yang punya barang, Ibu berhak menentukan harga. Mau nentuin harga reseller boleh, mau nentuin harga jual boleh. Kalau reseller gimana? Reseller itu ada dua, Bu. Pertama, reseller yang beli barang dulu, artinya Ibu produksi, lalu si reseller beli dulu ke Ibu. Oke? Kalau beli dulu ke Ibu, barang jadi milik si reseller, udah dibayar, Bu, ataupun bayar belakangan nggak apa-apa ya, tapi udah jadi milik dia, laku nggak laku dia harus bayar. Berarti ini barang milik dia. Dia mau naikin harga berapapun bebas, karena miliknya dia. Nggak boleh diatur sama produsen. Ya, Bu. Tapi Ustadz kalau nggak diatur nanti dia jatuhin-jatuhin harga. Nggak usah banyak prasangka. Rezeki Ibu tetap dari Allah. Tuh, Bu. Ya. Oke, kenapa kok nggak bisa diatur? Kan barang sudah jadi milik dia. Masa ibu mengatur barang milik orang lain? Ya Bu ya. Tapi sekali lagi, kalau yang namanya owner mau mengatur harga berapapun sah-sah saja. Ibu mau jual rugi salah apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh aja. Kalau ibu mau sedekah, saya produksi 50.000, saya jual 35, niatnya 15.000 sedekah. Ya terserah. Oh barang-barang ibu, ya kan? Tuh. Sehingga kalau resellernya hari ini beli dulu, maka dia berhak ngatur, Bu. Mau jual berapapun terserah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu mau ngatur harganya nggak boleh dinaikin sembarangan, harus dijual dengan harga ibu, berarti ibu nggak boleh, reseller nggak boleh beli dulu, Bu. Cuma di drop. Jadi sistemnya konsinyasi tuh, yang tadi ada tanya konsinyasi kan. Saya taruh ya, nanti kamu jual 70.000 dari saya, kalau laku 70.000 kamu dapat 15.000. Setor ke saya 55.000. Berarti si reseller tidak boleh naikin harga. Kenapa? Karena dia cuma agen perwakilan aja Bu, wakil jualin. Dia samsaro akadnya. Tuh, dapat komisi aja. Itu namanya konsinyasi, gitu ya. Tuh. Bu Desi begitu nggak tadi pertanyaannya? Bukan, Ustaz. Saya promosikan dulu Oh ya, lewat. oke. Oh iya, Kalau Ibu cuma promosi, nanti kalau barangnya sudah ada, baru beli, baru dijual, berarti promosi sah-sah saja. Oh boleh ya Boleh, Ustaz. ya kan? Nah, cuma masalahnya begini, Bu. Kalau tiba-tiba pas Ibu pasang iklan, kan bisa aja yang langsung kontak Ibu, Bu, "Bu, saya pesen satu dong," ya kan? Ya dong, Iya, ya kan? iya. Hmm. Ibu nggak open PO, Ibu cuma beriklan. Tapi kan muncul orang yang bilang, "Saya pesen satu ya, satu loyang." Nah, Bu, ini ada dua kemungkinannya. Pertama, akad salam atau akad istisna. Kalau akad salam, barangnya sudah ready.
boleh ibu terima tuh di situ akad salam. Tapi kalau akad istisna, barangnya harus dibikin dulu, berarti yang harus bikin ibu. Ibu nggak bisa ngambil ke orang lain. Tuh. Atau yang bikin karyawan ibu dengan resep ibu. Karyawan itu jasa jatuhnya nanti ijaroh. Tapi kalau yang bikin orang lain, Bu, resep orang lain, ibu cuma mengiklankan, berarti ini ibu, terus ada yang pesen, berarti nanti ibu pesen lagi ke orang lain, kan jatuhnya kan? Orang lain harus bikin dulu. Ini namanya istisna ala istisna. Istisna ala istisna hukumnya haram. Nggak boleh. Tuh. Jadi supaya Kalau halal gimana caranya? Supaya halal, ibu harus pakai akad samsaro. Ya, akad samsaro. Ibu cuma memaklarkan saja, nanti kalau ada yang beli, ada yang pesen, berarti ibu menghubungkan sama yang bikin, sama yang bikin. Tuh. Itu kalau pakai akad samsaro. Atau yang kedua, ibu pakai akad wakalah. Jadi yang produksi barang mewakilkan ke ibu untuk melakukan penjualan. Ibu dapat upah dari mana? Dari yang punya barang. Ibu nggak boleh naikin harga. Misalnya Pak Indra bikin bolu pandan mewakilkan ke Bu Desi Dompu buat mengiklankan dan menjualkan. Jadi ibu akadnya wakalah, agennya Pak Indra. Upah ibu dari mana? Jasa dari Pak Indra. Nilainya berapa? Nilainya eh, apa? Fix ya. Satu kue Bu, nanti ibu dapat 50.000 misalnya, gitu ya. Tuh, fix ya angkanya. Tuh, jasa, gitu ya Bu ya. Oke? Nah, ya, iya Bu. Ustaz, nyambung dulu. Semisal kayak tadi nih, misalkan sudah saya promo terus ada yang pesan. Nah, misalkan saya menjawabnya begini, nanti hari Rabu aja ya Bunda, nanti Ah kalau ya. barangnya Ya nggak apa-apa. Berarti itu benar. Berarti kalau barangnya sudah ada. Berarti pas barangnya udah ready di produsen, ini akadnya jadi salam. Kalau akad salam, ibu boleh terima pembayaran. Ibu boleh naikin harga. Gitu ya. Karena pakai akad salam jatuhnya. Gitu ya. Gitu ya, Bu. Nanti orang kalau cuma syaratnya Bu, ibu harus pahami begitu tanggal hari Rabu dia pesen, syaratnya dia harus bayar duluan ya. Yang namanya pesen bayar duluan. Clear ya, Bu? Sip. Nah, Wah, sekarang Bu Siti Asia. Akadnya jasa. Bu, jasa itu akadnya ijaroh ya, Bu? Misalnya Ibu apa? Jasanya apa misalnya? Les. Les. Oke. Misalnya les. Les itu ya, akadnya ijaroh. Kalau saya mau belajar les matematika sama Ibu Siti Asia, berarti mahalul akadnya adalah mata pelajarannya, jam pelajarannya berapa lama, sama upahnya berapa harus clear di depan. Misalnya 1 jam 150.000, ya itu akadnya sudah. Jadi yang dipelajari selama 1 jam itu apa Bu? Belajar bahasa Inggris ya sudah. Kalau tiba-tiba orangnya nanya, Bu, mohon maaf deh Bu, mau nanya matematika sekalian. Nah itu kan di luar akad tuh, ya kan? Dia harus nanya dulu, ibu bersedia apa enggak? Kalau ibu bersedia, nggak apa-apa lah. Pokoknya 1 jam mau belajar apa juga boleh. Mau belajar silat juga saya layanin. Ya silakan aja. Yang penting ibu sudah clear jasanya, jam kerjanya sama jasanya berapa. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi dua objek akadnya apa itu? Satu kerjaannya dan batasan jam kerja sama upahnya. Selama dua-duanya jelas halal. Ini akadnya ijarah. Untuk pembayaran, Ustadz bagusnya kalau jasa kayak gitu di awal atau di akhir? Kalau ijarah bisa di belakang uangnya. Kan kayak kita kerja Oh, kantoran, gajinya belakangan. oh gitu. Boleh itu, nggak ada masalah. Ya, ini bukan Ustadz, jual beli hutang, bukan gitu. Ustadz sebentar tadi, punten Ustadz tadi kan kalau ada yang pesan bayar duluan. Kalau saya sebagai produsen, sebagai yang memproduksi, ada yang pesan, apakah bayar duluan juga atau nanti pada saat setelah barangnya atau kuenya jadi Ustadz? Oh, kalau ibu kuenya harus dibikin, itu namanya istisna, Bu. Dan yang bikin ibu kan, ibu produsen Ya, kan, yang bikin ya, karyawannya ibu kan. Nah, atas ya, resepnya ibu. Ibu bisa ya, dua harga harus dinyatakan di depan, ya. boleh bayar belakangan. Karena Oh istisna ya, itu ya. bayarnya belakangan, Bu. Nunggu barang Oh jadi, iya. dia bayar. Berarti Tapi ada harga pesan harus clear di dulu. depan, Bu. Oh iya ya, ya Ustadz. Ya, Seperti itu jadi ya. yang Akhirnya namanya bolu di pandan harganya berapa akhir clear? ya. 50.000, udah deal di depan. Di akhir Ya. kalau selesai baru Nah, sampai. tiba-tiba pas ibu bikin, ada perubahan
harga tepung misalnya, ya itu udah deal di depan tuh Bu, nggak Oh bisa iya berubah iya tuh. iya. Kecuali musyawarah, mohon maaf ya Ibu, tiba-tiba Iya. ada gempa bumi, produsen terigu hancur semua, sehingga harga terigu jadi mahal. Mohon maaf nih, bolunya jadi 300.000 satu loyang, mau apa enggak? Kalau dia batal ya sudah Bu, nggak bisa Ibu paksa. Tuh. Wah saya rugi dong. Ya kan tadi yang namanya al-ghurmu bil gunmi, dapat untung itu ya harus sejalan dengan harus berani terima resiko rugi, Bu. Ya. Jadi nggak mungkin tuh yang namanya akad bisnis Iya, untung terus, nggak mungkin. Harus siap terima rugi gitu ya, Bu ya. betul betul betul. Oke? Iya iya. Sementara cukup dulu ya. Oke Ustadz. Terima Terima kasih kasih. Ustadz. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas keridoannya sampai jam 7.23 nih, Masya Allah. Kalau buat Bapak Ibu semuanya yang masih pengen tahu tentang apa namanya muamalah, bisa silahkan Bapak Ibu silahkan diklik yang link yang ada di chat. Buat Bapak Ibu semuanya yang belum terjawab, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Jadi, tapi kira-kira nih saya mau nanya nih sama Bapak Ibu semuanya, bermanfaat nggak kajian hari ini? Bermanfaat nggak? Bermanfaat Bermanfaat sekali, Pak Ustadz. Bermanfaat sekali. Kalau ini merasa Terima Bapak Ibu kasih. bermanfaat dan ini sebagai bentuk dari amal soleh kita, Pak Denny silakan ditampilkan. Saya di sini fungsinya adalah ngajak ke Bapak Ibu semuanya untuk beramal soleh. Artinya nanti kalau ketika saya di akhirat nggak ditanyain, Indra apa yang kamu udah tanya, udah ini nih. Jadi saya ngajak ke Bapak Ibu silahkan bagi Bapak Ibu yang mau infak, mau zakat ataupun mau wakaf di Yayasan Khairul Razikin, mangga kami menerima informasi saja untuk apa namanya berhubungan dan gedung sekolah. Kami alhamdulillah tinggal 230 juta lagi untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk pelunasan jalan yang ada di YKR itu tinggal sekitar 7 juta lagi. Dan untuk infak sedekah kami menerima apa namanya Yayasan Khairul Razikin menerima sedekah Bapak Ibu, dan zakat apabila ada zakat penghasilan, zakat emas Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya, mangga zakat usaha, zakat niaga, mangga silahkan disalurkan ke Yayasan Khairul Razikin. Ini nomornya ada di sini, ada QRIS-nya juga. Namun kalau misalnya, wah saya ngomong langsung deh sama CS, mangga silahkan. CS-nya ada Teh Mus yang Z-nya 3, kemudian ada Teh Isma, Dwi Ismayanti, kemudian ada Bunda Neti, silahkan. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya hari ini, khususnya untuk Ustadz Indra Firmansyah. Jazakumullah khairan katsira. Kami mendoakan Ustadz semoga diberikan kemudahan, kelancaran semua urusannya, diberikan kesehatan. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, saya doakan semoga Allah ridho, karena ketika Allah ridho maka curahan rahmat akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan ketenangan, diberikan dinding pemahaman untuk memahami ilmu ini. Saya tahu ini banyak banget yang ditanya, tapi saya sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu, belum bisa mengakomodasi semuanya. Tadi Bu Anu bilang kayaknya penting deh kita ada kelas khusus, mungkin one day class atau 2 day class atau apalah, nanti kita akan share, kita akan informasikan, kita akan planningkan. Tapi Bapak Ibu silahkan isi linknya dulu, jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada polling atau apa, mangga silahkan diisi. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya. Insya Allah di minggu depan, next week kita akan ketemu lagi. Kita tutup. Ustadz Indra masih adakah? Oke. Mohon, oke. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu di sampai jumpa. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ustadz. Tuhan, jauh sudah lelah kaki melangkah. Aku
Wahai Tuhan, aku